Sulawesi Tengah bisa menerima vaksin tersebut sebagai salah satu cara untuk menangkal atau mempertahankan diri kita agar tidak terpapar COVID-19. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Farid. Sebagai pejabat pemerintah, Bapak berani nggak menerima vaksin itu? Saya kira tidak ada salahnya lah. Cuma beberapa prosedur harus dipenuhi dulu. Tadi soal, kita kan beragama Muslim nih Pak. Sesuatu masuk di tubuh kita harus halal lah, kira-kira. Ya harus ada pengakuan kehalalan lah. Yang diakui oleh negara, kemudian itu baik buat kita. Saya kira untuk kepentingan bangsa dan negara kita siap saja. Ya, Bapak berani nggak penerima vaksin pertama di Palu? Berani. Berani ya? Berani. Ya, jadi Bapak yakin bahwa vaksin ini aman, halal dan nyaman kira-kira? Aman. Insya Allah aman. Ya. Insya Allah aman. Dalam keadaan seperti ini, apapun itu, insya Allah semuanya menjadi hal yang baik dan boleh. Ya. Siap nggak atau berani nggak dapat vaksin COVID-19? Saya? Sinovac. Kami kan pemerintah. Kami kan bagian daripada perangkat pemerintah pusat. Ya tentunya siap. Kalau saya pribadi siap. Saya kira kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa vaksin ini bukanlah vaksin yang kemudian akan membunuh masyarakat. Tidak ada. Saya kira pemerintah di muka bumi dimanapun yang kemudian mengeluarkan solusi. Ini kan solusi ya. Bagi situasi pandemi hari ini yang kemudian akan membunuh jutaan atau bahkan puluhan juta, bahkan ratusan juta masyarakat Indonesia. Saya kira tidak. Dan saya sendiri siap untuk menjadi yang pertama dilakukan vaksinasi bagi sebenarnya kan tenaga kesehatan saya Gi. Betul. Nah, kan aturannya ono. Jadi tapi saya pribadi siap. Bisa nggak Pak Kiai sampaikan pendapat Pak Kiai mengenai sekarang akan dilakukannya vaksin COVID-19 Pak Kiai? Baik, saya kira terkait dengan vaksin yang akan dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia secara umum dan prinsip kita siap untuk melakukan itu karena itu bagian dari pencegahan penyebaran COVID-19 di tanah air. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan vaksinasi terhadap masyarakatnya adalah bagian dari perjuangan untuk memberikan kesehatan dan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Saya yakin dan percaya pemerintah dengan segala kemampuan, dengan semua tenaga-tenaga teknik yang dimilikinya, para ahli-ahli epidemiologi, saya yakin dan percaya semua yang dilakukan pemerintah itu di dalam rangka untuk memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakatnya. Sehingga kita harus percaya kepada pemerintah. Informasi-informasi dan narasi negatif terkait dengan vaksin COVID-19 itu sebaiknya jangan dipercaya oleh masyarakat kita. Percayakanlah kepada masyarakat. Apalagi Presiden Republik Indonesia akan memberikan contoh kepada kita sebagai orang pertama yang akan dilakukan vaksin COVID-19.
Tentunya sebagai pemerintah, saya sangat berkewajiban dan ingin untuk divaksinasi juga. Pak Danrem berani nggak divaksin COVID-19 yang sekarang lagi diproduksi di Indofarma, Pak? Berani. Ya. Kan banyak orang yang tidak berani, Pak. Ya, saya yakin pemerintah sudah menyediakan yang terbaik. Jadi saya siap untuk melaksanakan vaksinasi. Ya, terima kasih banyak Pak Fedi. Pertanyaannya saya kira luar biasa. Tentu dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah, pemberian vaksinasi, saya kira ini adalah program yang luar biasa, yang sangat bagus sekali, terutama untuk meningkatkan dan mempertahankan daya tahan tubuh masyarakat. Oleh karena itu, kami sepenuhnya mendukung program ini agar supaya bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kalau sampean divaksin berani nggak? Saya kira untuk hari ini saya kira saya belum mengiyakan untuk nanti biar orang lain dulu kira-kira gitu ya. Seperti itu. Pinter juga sampean ya. Terima kasih Pak Takwin, semoga saudara sehat, Bapak sehat selalu. Amin. Salam Tribun, selamat datang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah hadir dalam acara launching tribunpalu.com dan webinar virtual dengan tema vaksinasi COVID-19 dan pemulihan ekonomi tahun 2021. Sambil menunggu acara yang akan dimulai tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah, mohon kiranya Bapak Ibu untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Selamat datang kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Dr. Insinyur Penny Kusumastuti Lukito, MCP, yang hari ini diwakili oleh Dr. Anda Elriska Andalusia APT Empar Mars, selaku Direktur Registrasi Obat. Selamat siang, Ibu. Baik, selamat datang kepada Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Randus Haji Longki Janggola, MSI, yang diwakili oleh Asisten 2 Bidang Administrasi Ekonomi dan Pembangunan, Dr. Insinyur Bunga Elim Somba, MSc. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bapak Elim Somba. Ya, selamat siang. Bapak Elim masih dengan Bapak Gubernur. Oke, baik. Baik, selamat datang kepada dosen Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako dan spesialis pulmon respirasi paru, Dr. Mariani Rashid HS SPP. Selamat Selamat sore Bapak, apakah Bapak sudah masuk? Ya, baik. Selamat datang kepada Danrem 132 Tadulako, Bapak Brigjen TNI Farid Makruf, yang hari ini diwakili oleh Kasih Intel Korem 132 Tadulako, Kolonel Arhanud Rahmat Santoso SH. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Saya mewakili Bapak Danrem karena beliau
Baik. sedang mengantarkan bantuan ke Mamuju. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak sudah hadir dalam acara launching tribunpalu.com dan Sama-sama, webinar virtual vaksinasi COVID-19 dan pemulihan ekonomi tahun 2001. Sambil menunggu acara, kiranya Bapak dapat menonaktifkan maksud saya mikrofonnya ya. Mohon dinonaktifkan. Terima kasih. Selanjutnya, selamat datang kepada Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama Universitas Tadulako, Profesor Dr. Amar STMT. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Terima kasih. Baik. Terima kasih sudah hadir, Pak, dalam acara launching tribunpalu.com dan webinar virtual vaksinasi COVID-19 dan pemulihan ekonomi tahun 2021. Sambil menunggu acara yang akan dimulai tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kiranya Bapak tidak mengaktifkan mikrofonnya ya, Pak. Selamat datang kepada Kepala Resor Kepolisian Palu, AKBP Rizal Faisal SIK MM, yang hari ini diwakili oleh Kepala Urusan Polres Humas Palu, Aibda IKD Aruna. Selamat datang, Pak. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Sehat selalu, Bu. Amin, terima kasih. Terima kasih sudah hadir dalam acara launching Tribun Palu dan mohon maaf ini Bapak Kapolres dengan Pak Waka Anda bisa hadir karena beliau lagi pimpin rapat, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah mewakili untuk hadir dalam acara launching tribunpalu.com dan vaksinasi COVID-19 dan webinar vaksinasi COVID-19. Sambil menunggu acara yang akan dimulai tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, mohon kiranya Bapak untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya ya, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, selamat datang kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Brigjen Pol Monang Situmorang. Selamat datang, Pak. Mohon maaf, Mbak, Pak Kepala BNNP diwakili juga oleh Kabak Umum. Beliau sekarang lagi ikut virtual juga dengan BNN Pusat. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu, sudah hadir untuk mewakili dalam acara launching tribunpalu.com dan webinar virtual dengan tema vaksinasi COVID-19. Sambil menunggu acara, mohon untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya ya, Bu. Baik, selanjutnya selamat datang untuk Muhammad Irwan Esos MSI selaku Bupati Sigi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Iya, bagaimana keadaannya hari ini, Pak? Mohon izin, Bu, menyampaikan Pak Bupati sedang mimpin rapat. Baik. Terima kasih Pak sudah mewakili untuk hadir dalam acara launching tribunpalu.com dan webinar virtual dengan tema vaksinasi COVID-19 dan pemulihan ekonomi tahun 2021. Sambil menunggu acara, kiranya Bapak untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya ya Pak. Baik, selamat datang juga untuk Bapak Dahlan Dahi selaku CEO Kompas Gramedia Group. Selamat siang Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik-baik, segar, sehat. Alhamdulillah. Baik, Pak. Terima kasih sudah hadir dalam acara launching Tribun Palu dan webinar virtual dengan tema vaksinasi COVID-19 dan pemulihan ekonomi tahun 2021. Sambil menunggu acara, mohon kiranya Bapak untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya ya. Baik. Selamat datang untuk Bapak Ciptiantoro selaku GM Operation Tribun Network. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Sehat, baik. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah hadir dalam acara launching tribunpalu.com dan webinar virtual dengan tema vaksinasi COVID-19 dan pemulihan ekonomi tahun 2021. Sambil menunggu acara, kiranya Bapak untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya ya, Pak. Baik. Baik, selamat datang untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah datang dalam acara launching tribunpalu.com
dan webinar virtual dengan tema vaksinasi COVID-19 dan pemulihan ekonomi tahun 2021. Sambil menunggu acara yang dimulai tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kiranya Bapak untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menunggu. Kita akan segera memasuki ke acara utama hari ini, yaitu launching virtual tribunpalu.com. Selamat menikmati acara. Dari jantung kota Palu, selamat datang di acara launching tribunpalu.com dan webinar nasional dengan tema vaksinasi COVID-19 dan pemulihan ekonomi tahun 2021. Kita akan menjadi saksi lahirnya portal ke-50 milik Tribun Network, yakni tribunpalu.com. Kami ucapkan terima kasih pada para narasumber dan partisipan yang sudah hadir di ruang virtual ini. Meski acara digelar virtual, harapannya semangat dan antusiasme tetap terasa. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Mari kita sambut pembawa acara kita, Glory Oyong. Sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak menyaksikan, terima kasih sudah meluangkan waktu sore hari ini, baik yang bergabung secara online di aplikasi Zoom, maupun juga yang menyaksikan secara live streaming di media sosial tribunnews.com dan juga Tribun Timur, yaitu lewat Facebook dan juga kanal YouTube kami. Terima kasih sudah bergabung dan meluangkan waktu untuk sore hari ini. Senang sekali, saya Glory Oyong, dan ini merupakan suatu dapat memandu acara yang sangat istimewa. Namun izinkan dahulu saya menyapa para hadirin dengan sebuah pantun. Beli rendang, taruh di baskom. Donggala. Selamat datang di launching tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Bangun pagi, janganlah malas. Bekerja giat, vaksinasi COVID-19 dan pemulihan ekonomi 2021. Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin menyapa tamu kehormatan yang sudah bergabung secara virtual. Terima kasih atas perkenanannya telah bergabung sore yang terhormat keynote speaker dan juga narasumber kami, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sekaligus juga Ketua Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Yang juga kami hormati Dr. Randa Togi J. Hutajulu, APT MRHA, Tropika, Prekursor Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Yang juga kami hormati Bapak Dr. Insinyur B. Elim Somba MSc, Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Sulawesi Tengah. Yang juga kami hormati Mariani Rashid, Spesialis Paru, Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako. Dan yang juga kami hormati para penanggap yang telah hadir juga secara virtual, dan Rem Tadulako Brigadir Jenderal Wakili Kota Nur Said, Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama Universitas Tadulako, Profesor Dr. Umar SPMT, Ketua MUI Palu yang sekaligus juga Ketua Forum Kerukunan Umat Agama Sulawesi Tengah, Profesor Dr. Bidin MAG, Ketua Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Pendeta Jetroson Rens TMTH, jajaran Forkominda Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah, dan yang kami hormati jajaran pimpinan Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi, Direktur Tribun Mahendra Putra, Commercial Director Tribun Network, Bapak Hadrianus Cipiantoro, Komisaris Tribun Network, Bapak Sentrianto, dan yang kami banggakan, para Editor-in-Chief, General Manager Business, News, Production, dan Online, serta Manajer Tribun Network seluruh Indonesia, yaitu Serambi Indonesia, Tribun Medan, Tribun Pekanbaru, Tribun Padang, Tribun Batam, Tribun Jambi, Tribun Sumsel, Sriwijaya Pos, Bangka Pos, Tribun Lampung, Tribun Banten, Tribun Jakarta, Warta Kota, Tribun Jabar, Tribun Jateng, Surya Group, Tribun Bali, Pos Kupang, Tribun Kaltim, Tribun Pontianak, Tribun Kaltara,
Banjarmasin Post, Timur, Tribun Manado, dan Tribun Ambon. Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah memberikan dukungan untuk acara kita sore ini. Terima kasih kepada Yamaha, Otoritas Jasa Keuangan, BRI, Hotel Best Western, Jasa Raharja, Gramedia, Hotel Santika, Terasi Pesona Indonesia, dan juga Drone Palu Community. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh dukungan para sponsor dan juga yang kami kasihi seluruh hadirin peserta webinar yang hadir dan hari ini menjadi saksi lahirnya jaringan Tribun Network ke-50 yaitu tribunpalu.com di Tanah Sulawesi. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Bapak Ibu hadirin, segera saja kita awali acara kita sore hari ini dengan bangga kita mengingat kembali betapa besar, betapa luas dan juga kokohnya negeri tercinta NKRI. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk mengambil sikap hormat dengan duduk tegap atau pula berdiri di lokasi Anda masing-masing sebagai sikap hormat kita. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan kembali duduk, ambil posisi duduk santai. Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan media massa terbesar Indonesia yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia. Sebelum bermetamorfosa menjadi Tribun Network, jaringan Tribun di daerah yang melakukan ekspansi bisnis surat kabar di seluruh Indonesia. Dan tahun 2010 lalu, Tribun Network mulai membangun jaringan news portal online secara terus-menerus. Sampai hari ini, page view jaringan news portal Tribun Network telah mencapai 1,5 miliar kali dalam sebulan dan menjadikan Tribun Network sebagai news portal nomor 1 di Indonesia. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Boleh Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang meriah dimanapun Anda berada, maupun juga Anda bisa memberikan tepuk tangan secara virtual melalui simbol yang ada di aplikasi Zoom. Terima kasih atas supportnya dan ini merupakan suatu kebanggaan dan juga menjadi cita-cita bagi Tribun untuk hadir secara penuh juga tidak hanya di kota-kota yang sudah ada, namun kali ini hadir secara penuh di Sulawesi Tengah. Dan hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan hadirnya jaringan news portal ke-50 Tribun Network, yaitu tribunpalu.com. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu secara virtual dan Bapak Ibu juga dapat memberikan tepuk tangan yang meriah dimanapun Anda berada. Dan langsung saja Bapak Ibu hadirin, saya mengundang dengan hormat untuk membuka acara ini dengan menyampaikan sambutan dan nanti sekaligus juga meresmikan hadirnya tribunpalu.com di Sulawesi Tengah, CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi. Kami silakan. Terima kasih Mbak Glory. Tentu mungkin tidak akan selancar Mbak Glory. Mbak Glory ini presenter Kompas TV, jadi memang sangat lancar mengantar acara kita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Jakarta ya. Selamat menjelang sore di Palu. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak sudah hadir. Secara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada para pembicara, Pak Airlangga Hartarto, Bapak Menko Perekonomian, sekaligus Ketua Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Ibu Togi Hutajulu, Deputi Pengawasan Obat, Narkotik, Psikoterapika, Prekursor dari BPOM yang mewakili Kepala BPOM, Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, kami hormati, dan yang diwakili oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Bapak Dr. Elim. Selamat siang Pak. Kemudian Ibu Mariani Rasid dari Kedokteran Universitas Tadulako, Wali Kota Palu terpilih. Selamat siang Pak. Bapak Dandrem atau yang mewakili, Bapak, ini mesti panggil Pak Sigit Purnomo atau Pak Pasha ini ya, Bapak. Saya panggil Pak Pasha aja lebih akrab, Bapak Wakil Wali Kota Palu, tapi sebenarnya beliau sekarang memimpin ya operasional pemerintahan di Palu. Bapak Profesor Dr. Amar, Wakil Rektor Universitas Tadulako. Selamat siang Pak. Bapak Ketua Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Bapak Pendeta Jetrosen Renseng. Selamat siang Pak. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, teman-teman saya dari Tribun, selamat siang semua. Hari ini kita satu tahapan penting dari tribunnews.com, kita melaunching website yang ke-50 untuk melengkapi jaringan koran kita yang sudah ada sekitar 26 koran di 23-24 kota di Indonesia. Dan saya rasa ini akan juga memperkuat jumlah reporter kita, wartawan Tribun sekarang ada 843, terus di Palu tambah sekitar 12-13 orang, jadi kurang lebih 820-an, dan kita berharap segera mengembangkan ke Papua untuk semakin melengkapi misi Tribun untuk membawa semua perspektif lokal ke panggung Indonesia ya. Dan bagi Tribun hadir secara fisik di setiap kota dengan reporter setempat itu penting sekali, karena kita menyadari bahwa berita yang disampaikan oleh wartawan juga sangat dipengaruhi oleh perspektif ya, cara pandang wartawan yang menulis berita itu, dan dia yang akan membantu membangun opini publik, persepsi masyarakat tentang apa yang penting, apa yang menarik. Dan seringkali kita tahu bahwa perspektif nasional tidak selalu sama dengan perspektif lokal, dan Tribun mengambil perspektif lokal sebagai bagian penting dari cara kita mengelola informasi dan untuk menjadikan Indonesia menjadi colorful, menjadi warna-warni, menjadi Bhinneka Tunggal Ika tapi tetap satu. Tema yang kita angkat kali ini tentu sangat relevan dengan situasi saat ini, yaitu vaksinasi. Dan apakah itu aman? Lalu kalau itu aman, lalu apakah kita bisa segera berharap untuk pemulihan ekonomi nasional? Jadi saya rasa itu tema pokok kita, makanya kita menghadirkan narasumber dari BPOM dan dari Pak Kementerian Perekonomian untuk kita lihat dua aspek ini, dan kita mengundang para pembicara, para penanggap dari masyarakat Palu, dari tokoh-tokoh Palu, para pemikir, para cendekiawan Palu untuk mencoba mengkombinasikan antara dua perspektif Jakarta dan perspektif daerah. Dan saya rasa diskusi ini akan tentu saja sangat menarik gitu ya. Dan saya rasa dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mohon izin, mohon doa restu, saya nyatakan meluncurkan tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Bersama dengan itu juga saya mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, hadirin sekalian, untuk membuka webinar dengan tema vaksinasi COVID-19 dan pemulihan ekonomi 2021. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Wah, tangannya bang. Sulawesi Tengah merupakan provinsi terluas di Pulau Sulawesi. Beribu kota Palu, wilayah ini mempunyai luas lebih dari 61 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 3,5 juta jiwa. Ketika dunia tengah getol mengembangkan mobil listrik yang ramah lingkungan, Provinsi Sulawesi Tengah menjadi pusat perhatian. Betapa tidak, Tuhan mengaruniai kekayaan alam berupa nikel yang begitu melimpah di kawasan Provinsi Sulawesi Tengah. Nikel merupakan bahan dasar untuk membuat baterai mobil listrik. Ada ratusan ribu hektar potensi areal tambang nikel di Sulawesi Tengah. Yang terbaru saat ini, di Kabupaten Morowali telah dilakukan groundbreaking 4 pabrik yang akan memproduksi katoda nikel kobalt dengan kapasitas 240 ribu ton nikel murni. Saat ini selesai, maka akan menjadi smelter nikel kobalt terbesar di dunia. Sejak era reformasi, sejumlah kabupaten hasil pemekaran lahir di Sulawesi Tengah. Provinsi ini kini meliputi 12 kabupaten dan 1 kota madya. Wilayah ini memiliki berbagai kawasan konservasi seperti Suaka Alam, Suaka Marga Satwa, dan hutan lindung yang memiliki keunikan flora serta fauna yang sekaligus menjadi objek penelitian bagi para ilmuwan dan naturalis. Meski pernah didera konflik horizontal, kini warga Sulawesi Tengah dapat hidup rukun di tengah keberagaman suku, etnis, agama, dan ras. Dalam situasi yang semakin kondusif tersebut, tribunpalu.com hadir sebagai penyambung komunikasi antara pemerintah dan warga. Tribunpalu.com bertekad memberikan informasi yang sehat, berimbang, dan kritik yang bersifat membangun. Tribunpalu.com ingin mengawal pemanfaatan kekayaan alam Sulawesi Tengah, terutama nikel yang kini menjadi barang unggulan sehingga membawa manfaat bagi warga di kawasan ini. Akhirul kalam, Tribunpalu.com ingin ikut menjaga kerukunan antar kelompok masyarakat dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Inilah Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bupati Donggala, Dr. Kasman Lasa SHMH, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Donggala mengucapkan selamat atas launching tribunpalu.com. Semoga dengan launching tribunpalu.com ini akan menjadi lebih lancar dan gairah untuk kita bisa meningkatkan pembangunan di Sulawesi Tengah, sekaligus dapat memberikan kontribusi terhadap daerah, khususnya Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada umumnya. Dan semoga tribunpalu.com bisa menjadi media informasi, sekaligus media edukasi, serta promosi bagi masyarakat Kabupaten Donggala dan Sulawesi Tengah. Selamat datang tribun.com di Sulawesi Tengah, tribun.com mata lokal menjangkau Indonesia. Anu makamburaka rapaka silong, anu masilong rapaka saung, anu masaung rapopo singgani, anu masinggani rapopo rambakan, anu morabanga rapopo sinturu. Masinturu kita maroso, masinggani kita marisi. Besar sakai kita masumomba, isim mapa maipiata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya
Muhammad Irwan, Bupati Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, mengucapkan selamat atas launching tribunpalu.com. Tentunya saya sangat berharap agar ke depan tribunpalu.com bisa bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sigi dengan mendorong penguatan informasi-informasi berita-berita terkhusus, berita ekonomi, berita pemerintahan, dan berita yang terkait dengan persoalan-persoalan kegiatan-kegiatan program pembangunan yang ada di Kabupaten Sigi. Selamat datang tribunpalu.com di Sulawesi Tengah. Tribunpalu.com, mata lokal, menjangkau Indonesia. Saya Brigadir Jenderal TNI Farid Maruf MA, Komandan Korem 132 Tadulako. Secara pribadi dan atas nama keluarga besar Korem 132 Tadulako, saya mengucapkan selamat atas launching tribunpalu.com. Saya yakin Tribun Palu akan menjadi sumber berita yang positif dan bermanfaat serta mengedukasi masyarakat. Jadi kami sangat gembira dan menyambut dengan tangan terbuka bila nanti Tribun Palu ingin menyiarkan program kami. Begitupun bila Tribun Palu akan memberikan masukan-masukan kepada kami siap bekerja sama. Selamat untuk Tribun News Palu. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Abidin, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Tengah dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palu, Videonya nggak jadi ganti ya? serta Video. Rais Surya Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Tengah mengucapkan selamat atas launching tribunpalu.com dan harapan saya kiranya kehadiran media ini dapat memberikan informasi yang valid dan positif serta dapat mengedukasi masyarakat kita serta pembinaan terhadap akhlak generasi bangsa. Dengan demikian akan lebih memperluas wawasan dan pengetahuan masyarakat di Sulawesi Tengah. Selamat datang tribunpalu.com di Sulawesi Tengah. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigjen Pol Monang Situmorang SH MSI, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, mengucapkan selamat atas launching tribunpalu.com. Semoga tribunpalu.com menjadi mitra dalam perang melawan narkoba dengan ikut serta mendukung program pencegahan, penyalahgunaan, pemberantasan, peredaran gelap narkoba di wilayah Sulawesi Tengah. Selamat datang tribunpalu.com di Sulawesi Tengah. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita telah menyaksikan hadirnya dan diluncurkannya tribunpalu.com yang tadi telah diresmikan oleh CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi. Kita juga sudah menyaksikan beberapa tokoh tadi memberikan sambutannya menyambut kehadiran tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Tapi bolehkah sekali lagi saya ingin mendapatkan semangat Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, kita berikan sambutan yang meriah dengan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu dengan kehadiran tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu atas dukungan dan doanya. Dan kali ini kami ingin mengundang dengan hormat Ketua MUI Palu sekaligus juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Sulawesi Tengah, Profesor Dr. Zainal Abidin MAG, untuk berkenan Bapak memberikan sambutan atas diluncurkannya tribunpalu.com yang baru saja kita saksikan bersama. Dan selanjutnya berkenan untuk membawakan doa harapan untuk kemajuan tribunpalu.com. Kami persilakan Profesor Dr. Zainal Abidin MAG.
Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga hari ini kita dapat menyaksikan launching atas tribunpalu.com. Semoga kehadiran palu.com di Sulawesi Tengah akan banyak memberikan harapan kepada kita semua di dalam rangka memberikan informasi kepada seluruh masyarakat. Yang kami hormati Bapak Menteri Perekonomian Nasional, Bapak Erlangga Hartarto, yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu para narasumber, yang kami hormati pimpinan Kompas Gramedia, yang kami hormati para partisipan kita pada sore hari ini, yang saya kira jumlahnya mencapai 200 orang partisipan. Bapak Ibu yang terhormat, pada kesempatan yang sangat baik ini, izinkan saya selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Tengah dan juga selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palu menyambut baik dan gembira atas launching tribunpalu.com yang pada hari ini pelaksanaannya dirangkaikan dengan webinar dengan tema vaksinasi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. FKUB dan Majelis Ulama Indonesia Kota Palu tentu siap bekerja sama, siap bermitra dengan Palu atau tribunpalu.com. FKUB dan MUI Kota Palu yakin kehadiran tribunpalu.com akan banyak memberikan manfaat kepada masyarakat melalui informasi-informasi yang bersifat informatif, edukatif, serta ikut bersama-sama menghambat berita-berita hoax, fitnah, adu domba yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa kita. Diharapkan pula dengan kehadiran tribunpalu.com dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat kita, sehingga masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya dan Kota Palu pada khususnya akan lebih berkualitas, akan lebih bermutu, lebih berwawasan di dalam menghadapi tantangan zaman ke depan, serta lebih khusus lagi menghadapi pandemi COVID-19 yang kita belum tahu kapan akan berakhir. Melalui webinar ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa betapa perhatian dan keseriusan pemerintah kita terhadap rakyat Indonesia supaya dapat hidup sehat, yang pada gilirannya terwujudnya pemulihan ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan seluruh masyarakat kita. Dengan demikian akan muncul kesadaran dan kita ikut bersama-sama seluruh masyarakat Sulawesi Tengah dan masyarakat Kota Palu terus akan melakukan sosialisasi betapa vaksinasi COVID-19 ini bukan suatu pilihan, tetapi dia adalah kewajiban karena di dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 di bumi tercintai. Olehnya itu, FKUB dan MUI Kota Palu akan berusaha bersama-sama kita semua untuk melakukan sosialisasi
dan memberikan kesadaran kepada masyarakat kita bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan kewajiban kita semua. Dan dalam pandangan agama, vaksinasi COVID-19 adalah jihad di jalan Allah. Karena kita menyelamatkan jiwa kita sendiri dan juga kita menyelamatkan jiwa orang lain melalui vaksinasi COVID-19. Hadirin dan hadirat yang sama saya muliakan. Olehnya itu sekali lagi saya berkata bahwa FKUB Sulawesi Tengah dan MUI Kota Palu siap bermitra dan bekerja sama dengan semua pihak, termasuk dengan tribunpalu.com untuk membantu memberikan kesadaran dan informasi vaksinasi COVID-19 adalah bagian penting dalam mencegah penanggulangan dan penyebaran COVID-19 di tanah air. Saya kira demikian sambutan ini. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Mata lokal menjangkau Indonesia. Bapak Ibu yang terhormat, agar pertemuan kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya akan menyampaikan doa, dan dalam pembacaan doa ini saya akan memimpin menurut ajaran Islam. Kepada saudara-saudara saya yang non-muslim, saya persilahkan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi madida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Esa. Hanya karena pertolongan dan ridha-Mu semata, sehingga launching virtual tribunpalu.com dapat dilaksanakan dengan lancar dan hikmat. Semoga Engkau berkenan ya Allah mencurahkan rahmat-Mu, berkah-Mu kepada kami semua, sehingga acara ini benar-benar dapat mendatangkan manfaat besar dalam meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan, serta lebih memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memang majmu'in. Ya Allah, Tuhan yang mempermudah semua urusan, permudahlah semua urusan kami, maka tidak ada yang dapat mempermudah urusan kami kecuali Engkau ya Allah. Mudahkanlah segala urusan yang terkait dengan pengelolaan tribunpalu.com dalam rangka memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat sehingga dapat berwawasan luas dan berkualitas. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, berikanlah tribunpalu.com daya dan kekuatan agar dapat mengembangkan tugas dan amanah dengan baik dan benar, sehingga dicintai, diminati oleh pembacanya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sayangi dan kasihilah kami semua dalam mengemban tugas yang Engkau amanahkan kepada kami, wabil khusus kepada tribunpalu.com, sehingga amanah itu dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga masyarakat kita dapat hidup damai dan sejahtera. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Shanti Santi Santi Om. Salam kebaikan. Terima kasih Profesor Dr. Zainal Abidin MAG yang sudah tadi berkenan menyampaikan sambutan dan juga memimpin kita dalam doa syukur. Bapak Ibu, harapan dan doa juga dihanturkan oleh sejumlah tokoh masyarakat lainnya yang hadir, yang tentunya juga bersemangat sekali menyambut tribunpalu.com. Karenanya kembali saya ajak Anda untuk menyaksikan rangkaian harapan yang sudah kami rangkumkan dalam tayangan video berikut ini. Saya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irjen Polisi Dr. Andes Abdul Rahman Baso SH, Kapolda Sulawesi Tengah bersama staf dan jajaran mengucapkan selamat atas launching media tribunpalu.com. Selamat datang di bumi Tadulako, Provinsi Sulawesi Tengah. Semoga dapat mendukung tugas-tugas Polri dalam menciptakan kamtipmas yang kondusif. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi Mastura mengucapkan selamat atas launching Tribun Resdi ya. Palom. Semoga Tribunpalu.com sukses melaksanakan tugas teman-teman. Selamat datang Tribunpalu.com di Sulawesi Tengah. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Andes Demisi mengucapkan selamat atas launching tribunpalu.com. Semoga bisa menyajikan berita-berita yang mengedukasi masyarakat Kota Palu. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadianto Rasid. Pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan selamat atas launching tribunpalu.com, dan harapan saya mewakili masyarakat Kota Palu khususnya, moga-moga dengan kehadiran tribunpalu.com ini bisa memberikan informasi yang dinamis tentang Kota Palu ke depan, sehingga Kota Palu bisa lebih terinformasikan ke halayak ramai khususnya nasional tentang situasi terkini Kota Palu. Dan untuk itu saya juga mengucapkan selamat datang untuk tribunpalu.com di Sulawesi Tengah. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Shalom, saya Pendeta Jedrosan Rense, Ketua Umum Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah, mengucapkan selamat atas launching tribunpalu.com di Kota Palu, tanggal 18 Januari 2021 dengan tema imunisasi vaksin COVID-19. Semoga tribunpalu.com akan terus dipakai Tuhan menjadi media pemersatu bangsa dengan sajian berita-berita yang terpercaya dan informasi yang aktual. Tuhan memberkati semua jurnalis dan semua pimpinan media tribunpalu.com. Dengan kehadiran tribunpalu.com, dunia informasi akan semakin kaya dan semakin berimbang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gamal Abdul Kahar, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat datang tribunpalu.com di Sulawesi Tengah. Semoga dapat menjadi media terdepan dalam menyajikan berita yang aktual, cepat, dan terpercaya, serta dapat menjadi media online yang independen dan terus menjaga marwah jurnalisme dengan mengedepankan prinsip-prinsip trusted, credible, actual, mendalam, dan penuh perspektif. Sekali lagi, saya ucapkan selamat dan sukses dalam mewartakan berita. Tribun Palu
Tribun.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren, fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian, let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tetap buka jalan walau banyak tantangan, let's gear up! Butuh up to date kapanpun, dimanapun, let's gear up! Ulang tahun pacar? Oke, no problem, let's gear up! Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman, let's gear up! Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan buat gear up. Starternya halus, tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren, menang banyak. Jadi ada ide buat surprisein pacar. Mau riding aman dan ramah anak? Let's gear up! Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat? Let's gear up! Tetap sehat walau lagi padat? Let's gear up! Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up! Yamaha Gear 125. Yamaha, semakin di depan. Full gaspol. Demikian Bapak Ibu tadi doa dan harapan disampaikan sejumlah tokoh atas hadirnya Tribun.com. Sebelum kita masuki webinar vaksinasi COVID-19 dan pemulihan ekonomi 2021, saya sudah tidak sendiri. Di samping saya sudah bergabung News Director Tribun Network sekaligus moderator kita sore ini, Bapak Feby Mahendra Putra. Apa kabar Pak Feby? Baik, Mbak Kolicos. Dan tentu saja sebelum kita masuk dalam webinar pada sore hari ini, kami mau mengundang Bapak Ibu narasumber dan undangan yang terhormat serta seluruh peserta ya, Pak Feby, untuk bisa membuka tayangan videonya. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Betul. Boleh izinkan kami untuk dapat mengabadikan momen ini yang sangat istimewa. Tentunya suatu kehormatan bagi kami Bapak Ibu dapat bergabung. Silakan Bapak Ibu dibuka tampilan videonya dan saya akan menghitung 3 kali pose, boleh ya Pak Feby ya? Siap, dan 3 kali. jika Anda berada di rumah atau dimanapun Anda menyaksikan, boleh memberikan semangat dukungan dengan mengacungkan tangan, mungkin dengan kepalan tangan, tanda semangat kita. Semangat. Baik, terima kasih sudah dibuka videonya. Kita akan berfoto. 3, 2, 1. Kali lagi boleh Bapak Ibu sekalian, kita akan beralih ke slide berikutnya karena cukup banyak Pak Feby yang ingin berfoto pada sore hari ini. Kita pose sekali lagi dengan ekspresi yang lebih semangat dan antusias. 3, 2, 1. Baik, boleh sekali lagi Bapak Ibu di tampilan slide terakhir ini kami minta kesediaannya boleh berikan senyuman terbaik menyambut Tribunpalu.com. 1. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan membuka videonya, yang sama-sama juga tadi sangat antusias ya berfoto sore hari ini dalam kesempatan launching atau peluncuran Tribunpalu.com. Dan sekali ini memang Pak Feby, kita juga akan masuk ke dalam webinar. Betul. Kita semua tentu tahu bahwa dalam pandemi COVID-19 ini atau COVID-19 sudah hampir 1 tahun rasanya kita melawan corona, dan di awal tahun 2021 ini muncul harapan dan tentunya agar kehidupan semakin baik dengan hadirnya vaksin COVID-19 yang juga diharapkan dapat secara bertahap membawa pemulihan di berbagai sisi kehidupan, termasuk juga di sektor ekonomi. Betul. Dan untuk memberikan pencerahan mengenai vaksinasi yang menjadi harapan banyak pihak ini, serta mengetahui bagaimana dampaknya dapat berpengaruh pada pemulihan ekonomi di tahun 2021, hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari sejumlah narasumber yang andal dan kompeten. Untuk itu langsung saja kita awali sesi webinar sore ini, dan saya serahkan acara ini untuk dipandu oleh moderator kita, senior saya di dunia jurnalistik. Terima kasih, dan juga Kak adalah Glory News Director sudah mengantarkan saya. Ya, Terima Bapak kasih. Feby Mahendra Putra. Kita sambut. Inilah webinar nasional vaksinasi COVID-19 dan pemulihan ekonomi tahun 2021. Keynote speaker webinar kita, Menteri Koordinator Perekonomian, sekaligus Ketua Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto. Sambutan, Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Janggola. Narasumber kita hari ini, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia, Dr. Insinyur
Kusmastuti Lukito, MCP. Ahli Paru, Universitas Tadulako, Dr. Mariani, SPP. Webinar ini akan dimoderatori oleh News Director Tribun Network, Febi Mahendra Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Ya, dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, News Director Tribun Network. Kali ini akan menjadi moderator acara webinar kita. Sebelum kita lanjutkan ke webinar, izinkan saya untuk menyampaikan rasa duka yang mendalam terkait dengan berbagai bencana dan musibah yang terjadi di negeri ini. Yang nomor satu, jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di Kepulauan Seribu. Kita tentu sangat berduka. Belum juga itu selesai, sudah ada longsor di Sumedang, Jawa Barat. Kemudian juga ada gempa di Sulawesi Barat dan bencana banjir di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kita berdoa bersama-sama supaya bencana itu cepat berlalu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati di ruang virtual ini, vaksinasi COVID-19 merupakan sebuah upaya untuk menanggulangi pandemi yang saat ini masih melanda dunia. Di satu sisi memberi harapan, di sisi lain menjadi kontroversi. Presiden Joko Widodo dan sejumlah tokoh termasuk para influencer, ada Raffi Ahmad, ada Ariel Noah, sudah menerima vaksin pada 13 Januari 2021 yang lalu. Tapi sebelumnya sejumlah pemimpin dunia telah menerima vaksin COVID-19. Meski ada juga yang menolak. Sejak akhir tahun 2020, sejumlah pemimpin dunia menerima vaksin COVID-19. Sebut saja, Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence. Begitu pula Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, ada Presiden AS terpilih Joe Biden, berikutnya ada Wapres AS terpilih, satu-satunya perempuan yang menjadi Wakil Presiden AS saat ini, ya, yang pernah menjadi Presiden AS, Kamala Harris. Tidak ketinggalan Raja Arab Saudi, Raja Salman, termasuk putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman. Tak ketinggalan Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip, serta Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Perdana Menteri Singapura Bijili juga ikut, sudah divaksin. Tapi ada satu kepala negara yang menolak, yaitu Presiden Brasil, Bolsonaro. Saya sendiri sih belum divaksin, ngarep sih. Nah, vaksinasi di Republik ini dilakukan sejak tanggal 13 setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan menerbitkan izin penggunaan darurat pada 11 Januari 2021 dan MUI mengeluarkan fatwa halal pada 12 Januari terkait dengan penggunaan vaksin Sinovac yang telah menjalani uji klinis tahap ketiga di Indonesia. Izinkan saya terlebih dulu untuk menyapa para narasumber kita yang hadir pada kesempatan kali ini, yaitu Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi. Pak Erlangga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, saya jawab sendiri. Kenapa? Karena Pak Erlangga tidak bisa hadir secara real atau secara live, karena beliau ada acara. Tapi jangan khawatir, beliau telah mengirimkan video berupa pemaparan yang nanti akan kita dengarkan bersama-sama. Lalu yang kemudian saya ingin menyapa Dr. Randa Togi C. Hutajulu APT, MAH, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengawas Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Dr. Randa Togi, apakah sudah hadir di ruang virtual kali ini, Bu? Sudah hadir, Pak. Selamat siang. Alhamdulillah. Salam sejahtera. Bu Togi, terima kasih banyak sudah hadir di ruang virtual kita. Mewakili Bu Penny. Betul, Bu, ya? Itu ada Pak Suryan. Iya, terima kasih banyak. Lalu berikutnya saya sapa Bapak Dr. B. Elim Somba, MSc,
Beliau adalah Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Sulawesi Tengah, mewakili Bapak Gubernur Sulawesi Tengah. Hadir Pak, hadir. Pak Alim Subah, Assalamualaikum. Hadir. Waalaikumsalam. Hadir, sehat. Salam sehat. Alhamdulillah. Berikutnya ada Ibu Dr. Mariani Rasid, spesialis paru. Ibu Mariani hadir? Assalamualaikum Bu. Hadir. Alhamdulillah. Hadir juga para teman. Pertama kali enggak nih Pak Dianto? Halo? Kebetulan waktu ke Palu kemarin saya sempat mampir ke rumah beliau nih, Pak Dianto. Moga-moga nanti akan bergabung karena katanya beliau lagi dalam perjalanan ke luar kota. Ada Pak Danrem Tadulako, Bapak Brigadir Jenderal TNI Farid Ma'ruf yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Intelijen, Bapak Kolonel Rahmat Santoso, tadi sudah hadir juga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Rahmat Santoso. Kemarin saya ketemu juga ketika saya berkunjung ke Palu. Lalu berikutnya ada Bapak Profesor Dr. Amar STMT selaku Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama Universitas Tadulako. Pak Profesor Amar hadir dalam kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Dan berikutnya ada Bapak Ketua Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Bapak Pendeta Jetroson Rense, Magister Teologi. Pak Pendeta hadir? Hadir, selamat siang, salam sehat. Puji Tuhan Pak Pendeta. Nah oleh karena itu saya juga menyapa rekan-rekan saya, para pemimpin redaksi dari seluruh Indonesia tadi seperti yang disebutkan oleh Mbak Glory, termasuk GM Business, mulai dari Aceh sampai Ambon. Halo kawan-kawan Pemret. Terima kasih. Halo. Lalu berikutnya ada para pejabat, ada Pak Bupati Sigi tadi, ada Pak Asintel Kejati, ada Pak Kepala BNN, ada Ombudsman, dan teman-teman mahasiswa banyak sekali. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadiran pada acara kita pada kesempatan sore hari ini. Oleh karena itu yang pertama saya beri kesempatan kepada Bapak Dr. Insinyur Elim Sumba MSc selaku Asisten 2 Bidang Administrasi Ekonomi dan Pembangunan untuk membuka acara ini sekaligus memberikan sambutan. Kalau memang ada bahan materi yang mau disampaikan, dipersilahkan Pak Sumba. Kami mohon kesediaan Pak Sumba, dipersilahkan. Halo Bapak, iya. Silakan Bapak. Permohonan maaf Bapak Gubernur karena tidak bisa bersama-sama kita pada kesempatan ini. Beliau hari ini hari pertama masuk setelah terpapar COVID, sehingga banyak aktivitas yang menunggu beliau untuk dilaksanakan. Dan saya diperintahkan untuk membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Tengah pada acara launching tribunpalu.com sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para narasumber webinar, ini Pak Menko Perekonomian yang mewakili Kepala BP, mewakili POM, Balai POM, ya. Yang mewakili Dekan Fakultas Kedokteran UNTAD, yang saya hormati pimpinan Tribun Network Kompas Gramedia, pimpinan Tribun Palu.com, para pejabat dan tokoh publik yang hadir dalam webinar, serta teman-teman jurnalis, media, dan hadirin sekalian, peserta webinar yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih mendapat kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti webinar dalam rangka launching tribunpalu.com, portal berita online ke-50
bagian dari Tribun Network Kompas Gramedia. Sehubungan dengan itu, selaku pribadi dan atas nama pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, saya menyampaikan apresiasi dan selamat atas launching tribunpalu.com sebagai suatu platform berita online dari Kompas Gramedia Group yang kami harap dapat berperan serta mencerdaskan, memajukan, dan menjaga persatuan bangsa, terutama di Provinsi Sulawesi Tengah yang kondisi masyarakatnya sangat heterogen dan majemuk. Apalagi saat ini sangat diharapkan agar berita-berita yang disajikan jurnalis tribunpalu.com dapat meningkatkan harapan dan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah untuk segera mengentaskan pandemi COVID-19, khususnya melalui program vaksinasi, sehingga dapat didukung dan diterima oleh semua elemen bangsa. Hadirin yang saya hormati, berkaitan dengan tema webinar vaksinasi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, maka saya terlebih dahulu akan menyampaikan kondisi terkini penyebaran COVID-19 di Sulawesi Tengah per tanggal 17 Januari 2021 sebagai berikut. Kasus positif 5.635, kasus sembuh 3.250 atau 57,68%. Kasus meninggal 148 atau 2,63%. Dan jumlah pasien yang dirawat baik di rumah sakit maupun di rumah itu sebanyak 2.237. Dalam pengamatan kami, pada awal 2021 terjadi peningkatan jumlah kasus positif yang signifikan daripada pertengahan Desember 2020. Dan dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwa pasca libur akhir tahun mempengaruhi terjadinya lonjakan kasus yang signifikan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa penerapan protokol kesehatan 3M belum maksimal. Sementara itu, terkait dengan program vaksinasi, dapat saya sampaikan bahwa Sulawesi Tengah telah menerima sebanyak 22.120 dosis vaksin yang akan disuntikan kepada lebih kurang 23.000 tenaga kesehatan di 13 kabupaten kota, di mana terdiri dari 40 rumah sakit dan 209 puskesmas. Setelah itu akan disusul dengan petugas-petugas sektor pelayanan publik, dan adapun pengiriman vaksin tahap kedua dijadwalkan pada bulan April nanti. Kita patut bersyukur bahwa pencanangan vaksin dan penyuntikan pertama kepada pejabat daerah dan elemen masyarakat di Sulawesi Tengah telah berhasil dilaksanakan tanggal 14 Januari di Rumah Sakit Undata Palu. Dengan keberhasilan tersebut, tentu diharapkan berdampak pada pulihnya kepercayaan publik sehingga masyarakat turut mensukseskan program vaksinasi dan sekaligus menepis berita, informasi, hoax yang selama ini membingungkan masyarakat dan membelah kita menjadi dua kubu, yaitu yang pro dan yang kontra terhadap vaksin. Padahal, pencegahan lewat vaksin yang sebenarnya bertujuan membentuk kekebalan kelompok di masyarakat yang menurut analisa ahli akan jauh lebih hemat daripada pengobatan, karena diperkirakan tanpa intervensi vaksin maka akan ada 2,5 juta kasus COVID-19 dengan jumlah kematian mencapai 250.000 di Indonesia. Walaupun vaksinasi sudah dimulai, akan tetapi saya harap masyarakat dan kita semua tidak kendor menerapkan disiplin protokol kesehatan 3M, mengingat luasnya wilayah Indonesia, banyaknya penduduk dan faktor-faktor lain yang membuat program vaksinasi
mesti melalui beberapa tahap dan prioritas penerima. Baru setelah itu tiba giliran masyarakat pada umumnya. Disinilah saya merasa perlunya peran serta teman-teman media, baik cetak, elektronik, dan khususnya online seperti tribunpalu.com, agar senantiasa mewartakan hal-hal baik yang mengedukasi dan inspiratif supaya masyarakat selalu berpikir positif, berjuang, berdoa, dan tabah dalam menyikapi situasi pandemi. Peserta webinar yang saya hormati, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan saat ini masih terus berjuang untuk menjaga kesehatan dan ekonomi masyarakat tetap stabil di masa pandemi COVID-19. Secara mikro, pandemi COVID-19 telah menyebabkan pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner, akomodasi, jasa, industri kreatif, dan lain-lain sebagainya merasa kesulitan. Kesulitannya antara lain sulit memperoleh bahan baku, penurunan produksi dan omset, berkurangnya jam operasional usaha, berkurangnya pembeli, berkurangnya karyawan yang dipekerjakan, dan menunggaknya utang kredit. Sementara, secara makro, sesuai dengan data BPS, ekonomi Sulawesi Tengah pada triwulan 1 tahun 2020 hanya tumbuh 4,91% atau melambat daripada periode yang sama tahun 2019 yang mampu tumbuh pada kisaran 6,54%. Pada triwulan kedua tahun 2020, akhirnya ekonomi Sulawesi Tengah harus mengalami kontraksi minus 0,06%. Meski minus, akan tetapi daerah ini mampu menembus 3 besar provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di bawah Papua dan Papua Barat. Selanjutnya, pada triwulan ketiga 2020, ekonomi Sulawesi Tengah berangsur pulih dan terangkat lagi di kisaran 2,82%. Hal ini menandakan ekonomi Sulawesi Tengah tidak mengalami resesi, karena baru 1 triwulan saja kita mengalami kontraksi, yaitu triwulan 2. Pertumbuhan 2,82% tersebut lantas membawa Sulawesi Tengah duduk di peringkat kedua dalam 3 besar provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di bawah Maluku Utara 6,66% dan di atas Kalimantan Utara 1,46%. Olehnya, untuk menjaga iklim pertumbuhan ekonomi tersebut, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di awal tahun 2021 ini telah menetapkan langkah-langkah strategis. Pertama, melakukan percepatan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu atau yang kita sebut refocusing, dan perubahan alokasi anggaran pada tahun anggaran 2020 yang lalu dalam rangka penanganan dampak COVID-19, menyangkut penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial. Sebagai tambahan informasi, alokasi penanganan COVID-19 tahun 2020 yang lalu mencapai lebih dari 112 miliar rupiah. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan Forkompinda, Ormas, tokoh-tokoh kemasyarakatan dan keagamaan untuk meningkatkan pengawasan dan penerapan protokol kesehatan. Yang ketiga, memastikan bahwa inflasi dapat dikendalikan melalui pengawasan kecukupan dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok di daerah serta aktivitas industri, pabrik, dunia usaha yang menghasilkan barang kebutuhan pokok masyarakat dan alat-alat kesehatan pencegahan COVID-19 tetap berjalan. Yang keempat, memberikan iklim investasi yang kondusif di wilayah Sulawesi Tengah dengan cara membentuk Mal Pelayanan Publik atau MPP yang merupakan MPP pertama di Indonesia yang menggabungkan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan pemerintah Kota Palu dan menyediakan 256 jenis layanan
yang diselenggarakan oleh 14 kementerian lembaga, Pemda, BUMN, BUMD, dan swasta. Kemudian penerbitan peta potensi berbasis sistem informasi geografis sebagai sarana promotif untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor maupun calon investor yang akan masuk ke Sulawesi Tengah. Pembuatan aplikasi sistem investasi pelayanan perizinan dan non-perizinan terpadu atau kita sebut e-SIDAT dengan mengutamakan prinsip pelayanan cepat, mudah, dan transparan. Aplikasi ini dapat diakses lewat www.sidat.sultengprof.go.id. Kemudian pembuatan sistem Si Cantik Cloud yang merupakan aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik berupa sistem cloud yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah secara gratis. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan OSS atau Online Single Submission untuk melayani perizinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Kemudian aplikasi Si Pengingat yang dapat menginformasikan masa berakhirnya izin kepada pelaku usaha, lalu aplikasi pengaduan online yang merupakan sarana pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat. Dari beberapa terobosan tadi, maka total realisasi investasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang diraup Sulawesi Tengah yaitu tahun 2019 sebesar 31,51 triliun rupiah. Ini tercatat 156,90% dari target 20,08 triliun. Untuk tahun 2020 sampai dengan triliun 2, realisasi yang dicapai sebesar 14,88 triliun atau mencapai 61,40% dari target 20,20 triliun. Kelima, memberikan kebijakan fiskal daerah berupa pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan pengurangan pokok tunggakan PKB sesuai Pergub nomor 4 tahun 2020 tentang pengurangan pokok tunggakan pajak, penghapusan sanksi administrasi berupa denda PKB, dan pengurangan pokok bea balik nama kendaraan bermotor. Keenam, mendorong peningkatan ekspor daerah lewat pembentukan tim terpadu peningkatan ekspor daerah. Kebijakan tersebut berhasil menumbuhkan ekspor Sulawesi Tengah pada kurun waktu semester 1 tahun 2020 menjadi 37,41%. Bahkan, angka ekspor yang terpantau hingga bulan Agustus 2020 setara dengan 4,45 miliar dolar atau 23,72%. Selain itu, neraca perdagangan Sulawesi Tengah hingga bulan Agustus 2020 mencatat surplus sebesar 3,33 miliar dolar atau lebih tinggi daripada pencapaian 2019. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan apresiasi atas launching tribunpalu.com. Semoga portal berita ini dapat menambah keanekaragaman industri pers di bumi Tadulako, Sulawesi Tengah, sehingga tribunpalu.com mendapat tempat di hati masyarakat dalam mencerdaskan dan memajukan masyarakat, serta menjadi mitra andalan pemerintah provinsi untuk membangun Sulawesi Tengah yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Gubernur Sulawesi Tengah tertanda Dr. Andus Haji Longki Janggola, MSc. Sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Elim Sumba MSc yang sudah membacakan presentasi sambutan dari Pak Gubernur Longki Janggola.
kami berdoa supaya Pak Loki Janggola dan jajaran dalam kondisi sehat. Dan ternyata memang pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini nggak main-main ini, rupanya sudah mempersiapkan segala sesuatunya seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Insinyur B. Elim Somba tadi. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto yang akan menyampaikan langkah-langkah apa yang akan dilakukan terkait dengan vaksinasi dan pemulihan ekonomi. Berikut ini videonya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Longki Janggala, Kepala Badan POM, Ibu Dr. Insinyur Penny Kusumastuti Lukito, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako, Bapak Dr. M. Sabir MSI, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan rahmat dan izinnya pada hari ini kita dapat hadir pada rangkaian acara launching tribunpalu.com dengan tema diskusi vaksinasi COVID-19, pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021. Saya sampaikan selamat atas launching tribunpalu.com, portal ke-50 Tribun Network Kompas Gramedia. Semoga Tribun terus menjadi sumber referensi terpercaya dan mencerahkan publik menuju Indonesia yang lebih baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berkaitan dengan tema diskusi hari ini, kita mengetahui bersama bahwa pemerintah telah melaksanakan vaksin perdana tanggal 13 Januari yang dimulai dari Bapak Presiden dan kini telah dilakukan pula di seluruh provinsi. Di Sulawesi Tengah dilaksanakan vaksinasi pada tanggal 14 Januari 2021 dan ditargetkan di tahap awal untuk 23.000 tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah. Pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan setelah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa kehalalan vaksin 19 dan sertifikasi halal oleh BPJH menyusul dikeluarkannya Emergency Use Authorization dari Badan POM. Secara nasional, jumlah penduduk yang akan divaksinasi ditargetkan sebesar 182 juta dengan jumlah kebutuhan vaksin sebanyak 426 juta dosis yang akan diserahkan dari berbagai produsen vaksin di berbagai negara, baik dari Inggris, Amerika, maupun China. Dalam proses pendistribusian vaksin ke seluruh provinsi di Indonesia dilakukan dengan melibatkan PT Bio Farma, BUMN, didukung oleh pengamanan dari TNI Polri, sementara pendistribusian dari tingkat provinsi ke seluruh kabupaten kota hingga ke masyarakat akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat, sebagaimana skema distribusi vaksin yang telah berjalan. Selanjutnya dalam rangka pengawasan pelaksanaan agar tepat sasaran, sekaligus sebagai upaya untuk mencegah penyimpangan, pemerintah telah menyusun sistem informasi satu dasa vaksinasi COVID-19. Berkaitan dengan perkembangan pembuatan vaksin hasil karya anak bangsa, yaitu vaksin merah putih, ditargetkan dimulai produksi di kuartal ketiga tahun 2021, di mana tahap uji klinis diharapkan selesai pada kuartal kedua 2022. Dengan demikian, vaksin merah putih siap diberikan kepada masyarakat luas di tahun 2022. Hadirin yang berbahagia, vaksinasi COVID merupakan game changer pemerintah dalam strategi pemulihan ekonomi nasional. Pelaksanaan vaksinasi telah mendorong sentimen positif dan menumbuhkan optimisme pemulihan ekonomi Indonesia ke depan. Optimisme dari progres vaksinasi adalah satu-satunya tercermin dari relatif stabilnya perkembangan nilai tukar rupiah, dan pada Rabu sore pasca pelaksanaan vaksinasi perdana, rupiah menguat ke level 14.060 dan terus menguat sampai di Jumat yang angkanya mendekati kurs rupiah pre-COVID. Sejumlah analis pasar pun meyakini pada tahun ini IHSG akan mencapai 6.880 sampai dengan 7.000, dan bahkan di bulan Januari ini sudah masuk di level 6.400. Game changer pemulihan ekonomi lainnya adalah implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini masih dalam tahap penyusunan peraturan pelaksanaan.
Selain itu, langkah strategis yang disiapkan dalam pemulihan ekonomi nasional adalah program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, di mana pemerintah menganggarkan sebesar 403,9 triliun. Dalam program ini adalah perlindungan sosial diutamakan untuk menjaga daya beli masyarakat, dan juga sejumlah insentif terhadap dunia usaha terus dilanjutkan untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi. Hadirin yang saya hormati, berbagai program yang dijalankan pemerintah hingga saat ini telah menggiring kita pada tren positif pertumbuhan, di mana kontraksi ekonomi semakin mengecil, serta keyakinan ekonomi nasional akan tumbuh lebih baik di tahun 2021 dan diperkirakan antara 4,5 sampai 5,5. Nah, ini sejalan dengan berbagai proyeksi lembaga internasional, dan salah satu tren leading indikator adalah kegiatan industri, di mana di triwulan pertama 2021 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Meskipun demikian, disadari bahwa pemulihan ekonomi nasional bergantung pada penanganan pandemi COVID-19. Karenanya, meski pelaksanaan vaksinasi telah dimulai, saya menghimbau kepada kita semua untuk terus disiplin melaksanakan protokol, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan guna menekan dan mencegah penularan COVID-19. Semoga dengan ikhtiar dan doa kita bersama, pandemi dapat segera diatasi dan ekonomi kita dapat pulih, sehingga masyarakat bisa beraktivitas sosial ekonomi kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erlangga Hartarto. Sudah menyampaikan secara gamblang langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah, dan ada semacam keyakinan bahwa tahun ini ekonomi kita dari yang semula negatif akan tumbuh menjadi positif. Moga-moga kita doakan bersama. Dan selanjutnya kita akan dengarkan penjelasan dari Dr. Anda Togi J. APT MH sebagai pelaksana tugas dan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif, supaya kita semakin yakin bahwa izin peredaran darurat untuk vaksin COVID ini benar-benar aman. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Ibu Togi Hutajulu, dipersilakan Ibu. Ya, baik Pak, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Menteri Koordinator Perekonomian Dr. Airlangga Hartarto, yang kami hormati Bapak Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Andes Longki Janggola, MSI atau yang mewakili, yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako, Dr. M. Sabir, MSI atau yang mewakili, serta Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan webinar Kompas Media Vaksin COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 2021. Bapak Ibu sekalian, kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf bahwa Ibu Kepala Badan POM, Ibu Dr. Feni Lukito tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena memang ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan sebenarnya apa sih peran Badan POM dalam kaitannya untuk memberikan jaminan obat termasuk produk biologi dan vaksin itu yang digunakan masyarakat harus aman, kemudian memberikan manfaat atau efikasi dan juga berkualitas. Nah, bagaimana peran Badan POM? Silakan slide-nya bisa disampaikan, tolong share screen. Tugas Badan POM ini kita sebutkan dibagi dua hal, yaitu pada saat kita belum memberikan persetujuan izin edar atau dalam keadaan pandemi ini adalah pemberian persetujuan penggunaan saat darurat atau emergency use authorization. Kemudian setelah mendapatkan EUA dan akhirnya distribusi dan digunakan oleh masyarakat. Nah, ini
yang kita katakan pengawalan Badan POM atau pengawasan Badan POM sepanjang siklus rantai peredaran obat, mulai dari pengembangan sampai akhirnya digunakan kepada masyarakat. Semua ini adalah siklus yang tidak terputus. Jadi apa yang kita peroleh pada saat sebelum pre-market approval atau pemberian EUA itu nanti yang akan kita berikan persetujuan, dan hasil pengawalan keamanan atau kualitas setelah beredar ini juga yang akan bisa menjadi input untuk apakah izin ini bisa diteruskan ataupun perlu ada perbaikan dan sebagainya. Nah, ini tergambar dalam slide, sayangnya slide-nya tidak intinya belum di-share. Nah, kemudian tadi juga dikatakan sebenarnya Badan POM ini memberikan EUA itu seperti apa? Bapak Ibu, emergency use authorization ini adalah bentuk fleksibilitas yang diterapkan bukan hanya di Indonesia tapi secara internasional. Pada saat pandemi seperti ini, ya pandemi ataupun wabah, pandemi yang saat ini emang sangat panjang ya, dan oleh sebab itu dan saat pandemi obat ataupun vaksin belum tersedia baik untuk pengobatan maupun pencegahan. Oleh sebab itu tugas dari regulatory authority atau otoritas obat itu harus melakukan percepatan dalam mendukung akses dan ketersediaan obat atau vaksin sehingga bisa digunakan masyarakat dalam hal ini untuk bisa menghentikan pandemi, diharapkan dapat menghentikan pandemi. Nah, Bapak Ibu, EUA ini tentunya tidak selalu bisa digunakan. Yang pasti EUA ini digunakan pada saat pandemi dan sesuai dengan regulasinya harus ada deklarasi dulu atau ada pernyataan bahwa negara dalam kondisi darurat, misalnya sekarang darurat dalam kesehatan masyarakat. Nah, oleh sebab itu penerapan mekanisme emergency use authorization bisa dilakukan. Kemudian yang pasti harus bisa terbukti keamanan dan khasiat obatnya. Dan yang ketiga, memiliki kualitas. Jadi waktu pengembangan vaksin itu kan bagaimana menggunakan teknologi platformnya sehingga diperoleh antigennya dan karakterisasi segala itu harus bisa dibuktikan bahwa melalui proses yang sesuai dengan ketentuan. Kemudian pada saat kita melakukan evaluasi akan kita lihat risk dan benefit analisis ya. Tentunya keputusan-keputusan untuk memberikan persetujuan ini harus kita lihat apa risiko dan apa yang manfaat yang akan diberikan kepada masyarakat. Dan yang paling penting EUA ini hanya diberikan apabila tidak ada alternatif pengobatan ataupun vaksin sebagai pencegahan yang tersedia di masyarakat. Nah, Bapak Ibu, kenapa sering kita dengar Badan POM itu buru-buru atau karena udah di-set waktunya? Ya. Sebenarnya tidak, Bapak Ibu. Slide-nya nggak ada ya? Oh ya, sebenarnya ini pelaksanaan ini, jadi saat pengembangan data apapun kita sudah terima, ya, baik itu data aspek mutu, keamanan dan khasiat. Dan sebagaimana diketahui, pelaksanaan untuk mendukung persetujuan penggunaan darurat ini kita mulai dari evaluasi mutunya, ya, kemudian kita melakukan inspeksi CPOB, kita melihat bagaimana kualitas bahan baku vaksinnya dan produk jadi vaksin, kemudian dari uji keamanannya, uji preklinik dari hewan, di preklinik di hewan dan in vitro, kemudian uji klinik fase 1 dan 2 untuk khusus vaksin Sinovac ini dilakukan di Tiongkok. Karena memang asal muasal dari virus ini kan dari Tiongkok, mereka langsung bisa mengisolasi virusnya, kemudian akhirnya dengan teknologi inaktivasi, akhirnya dikembangkan virus ini. Kenapa uji klinik fase 3 dilakukan di luar negara Tiongkok? Karena pada saat itu Tiongkok melakukan pengetatan, ya, lockdown dan sebagainya, sehingga kasus-kasus menurun drastis. Pada saat mulai dilakukan uji klinik fase 3 misalnya di Indonesia pada bulan Agustus,
di Tiongkok itu kasus sudah sangat menurun, dan tentunya untuk menentukan efikasi memang dibutuhkan wilayah-wilayah atau daerah yang memang populasinya masih banyak kasus ditemukan. Kemudian demikian juga khasiat, dan akhirnya rolling submission ini, data apapun kita terima, kemudian kita rapat, sehingga ini merupakan suatu proses, dan terakhir adalah kita mendapatkan hasil uji klinik fase 3 selama pengamatan 3 bulan. Dan untuk itu kita langsung melakukan evaluasi, kita rapat bersama tim komite nasional hingga akhirnya keluar emergency use authorization. Nah, Bapak Ibu, next, karena waktunya hanya 8 menit. Nggak masalah Bu, nggak apa-apa Bu, lanjut aja Bu. Ya Pak, mohon maaf saya menjadi buru-buru. Jadi sebagai lo aja. Ya, oh ya Pak. Jadi sebagaimana disampaikan tadi, Badan POM tentu menerapkan independensi, ya. Independen maksudnya adalah kita benar-benar melakukan evaluasi ini berdasarkan scientific base, berbasiskan ilmiah, ya. Kita berdasarkan bukti, dokumen ataupun hasil. Demikian juga hasil, misalnya kita melakukan audit ke sarana produksinya, kemudian kita juga melakukan audit terhadap pelaksanaan uji klinik di Universitas Padjadjaran Bandung. Semuanya ini kita lihat berdasarkan bukti. Nah, kita ingin menjaga kemandirian atau independensi kita. Kemudian kita juga transparan, ya, dan juga tentunya kita menjunjung tinggi integritas. Data-data valid inilah yang kita gunakan sebagai dasar untuk menetapkan keputusan apakah produk ini bisa disetujui atau tidak. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita sangat menjunjung tinggi hal ini? Karena tentunya kita ingin menjadi suatu institusi yang memang benar-benar mandiri, tidak dipengaruhi dengan apapun tekanan, tetapi tadi sudah dibilang scientific base. Dan ini juga kita mendapatkan diawasi ya oleh WHO. Sebagaimana diketahui bahwa Badan POM sudah menduduki maturitas level atau tingkat maturitasnya 3 dan 4. Ya, itu artinya yang dari skala skornya 4 yang paling tinggi. Nah, di situ salah satunya ada fungsi, ada 9 fungsi. Fungsi itu adalah sistem regulatorinya. Di situ ada beberapa indikator apakah kita independen dari clinical research atau riset klinis yang dilakukan oleh center-center uji klinik. Apakah kita independen dari pengadaan? Apakah kita independen dari fasilitas produksi atau manufacturer, distributor, dan sebagainya. Dan ini semuanya harus bisa dibuktikan. WHO ini secara rutin melakukan assessment kepada Badan POM. Dan kita dengan nilai yang ini cukup baik, yaitu nilai maksimal 4. Kita ada beberapa fungsi, nilai 3, dan fungsi lainnya yang maksimal, yaitu 4. Kita juga akan menuju sebagai WHO Listed Authority. Nah, oleh sebab itu, apa yang kita lakukan dalam melakukan evaluasi vaksin ini? Ada 3 aspek, yaitu khasiat, keamanan, dan mutu. Dan semuanya ini kita lakukan bersama dengan tim Komite Nasional Penilai Obat atau tim expert vaksin. Ini adalah anggotanya juga dari akademisi, kemudian klinisi yang praktek di rumah sakit, praktek di fasilitas pelayanan, kemudian juga ada epidemiologis, ada farmasis, dan ini semua menjadi satu, dan kita berdiskusi, kita melakukan pembahasan, sehingga memang akhirnya bisa diperoleh hasil yang tentunya didukung dengan berbasiskan ilmiah. Kemudian anggotanya juga kita melibatkan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI, yang memang asosiasi ini adalah sebagai kelompok penasehat di bidang imunisasi. Ya, semuanya ini untuk menunjang aspek keamanan, khasiat, dan mutu vaksin dengan pertimbangan manfaat
atau benefit yang lebih besar daripada risiko. Nah, akhirnya kita bisa mengeluarkan EUA, kita berhasil mengeluarkan EUA, data-data sudah lengkap pada tanggal 11 Januari 2021. Nah, setelah kita mengeluarkan EUA atau menerbitkan Emergency Use Authorization, barulah pelaksanaan imunisasi atau vaksinasi dapat diberikan kepada masyarakat secara luas. Nah, apa yang menjadi tugas Badan POM selanjutnya adalah tentunya melakukan pengawalan di jalur-jalur distribusi vaksin. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, maka dibutuhkan usaha yang besar untuk dapat mendistribusikan vaksin ke titik penyuntikan. Apalagi vaksin ini mempunyai karakteristik khusus yang rentan terhadap suhu. Kita tidak mau kalau pada saat kita sebelum pre-market approval kita benar-benar melakukan pengawasan di sarana produksi, namun setelah dalam peredarannya ternyata tidak sesuai penyimpanannya. Ya, jadi hal-hal ini tentunya kita benar-benar kawal. Dan memang saat itu kita sudah melakukan semacam dimulai dengan melakukan workshop FGD fokus discussion dan beberapa hal lain, dan kemudian dilanjutkan dengan dilakukannya audit. Nah, hasil temuan-temuan ini yang kita berikan rekomendasi untuk diberikan perbaikan kepada sarana-sarana dalam rangka mendukung kualitas dari vaksin tersebut. Nah, kemudian selanjutnya selain pengawalan dan distribusi vaksin, kami juga melakukan sampling. Jadi setelah produknya beredar, kita melakukan sampling tentunya berbasiskan risiko ya. Nggak mungkin kita melakukan sampling di seluruh Indonesia. Kita akan melihat risikonya di mana, kita sudah punya catatan-catatan, kita ambil sampel, kita lakukan pengujian di lab produk biologi di Jakarta. Ya, dari situ kita ingin memastikan ada konsistensi kualitas terhadap vaksin yang ada di peredaran. Jadi tadi kita melakukan inspeksi good distribution practice, kemudian kita melakukan sampling dan pengujian, dan untuk pengawalan keamanannya, pemantauan keamanannya, kita bersama-sama dalam satu tim. Ya. Timnya adalah kita sebut tim Komnas dan Komda, kejadian ikutan pasca imunisasi. Diharapkan jadi kalau ada kejadian apapun, untuk kemudian dilaporkan kepada pengelola program imunisasi dan juga kepada Badan POM sebagai otoritas obat, sehingga bisa diambil langkah-langkah tindak lanjut regulatori. Badan POM bekerja sama dengan Komnas dan Komda KIPI, ya, KIPI kejadian ikutan pasca imunisasi, serta Kementerian Kesehatan melakukan surveillance. Kemudian apabila terjadi KIPI tersebut akan dilakukan investigasi dan kajian, dan tentunya akan diambil tindakan apabila ternyata dari analisa kausalitasnya terkait dengan produk. Nanti kita akan sampling lagi, kita lakukan pengujian di lab, dan kita akan melakukan tindakan regulatori. Nah, Bapak Ibu, ya baik, ini adalah ini tadi sudah disebutkan bahwa Badan POM sudah mendapatkan pengakuan dari WHO untuk 9 aspek fungsi yang dilakukan otoritas regulatori obat. Kita juga sudah menjadi anggota Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme, bahwa dalam pelaksanaan audit kepada sarana produksi kita melakukan dengan sesuai dengan standar internasional. Yang terakhir adalah terkait dengan pengembangan vaksin merah putih. Tentu saja ini ada beberapa institusi yang sekarang sedang melakukan proses pengembangan vaksin, dan tentunya ini kita kawal dari fasilitas, kemudian nanti pada saat pelaksanaan uji klinik, tentunya kita berkomitmen untuk melakukan pengawalan sehingga kita harap nanti vaksin yang hasil karya anak bangsa ini benar-benar bisa terwujud. Yang terakhir adalah sebagai penutup, Badan POM
tentu mendukung ketersediaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 melalui pengawalan keamanan, khasiat, dan mutu sebelum dan sesudah peredaran. Dan tentunya Badan POM sangat-sangat mengapresiasi sinergi kementerian lembaga terkait dan tentunya pemerintah daerah, khususnya dalam saat sekarang pemerintah daerah sangat penting sekali dalam mengawal keberhasilan program vaksinasi. Ya, jadi dimulai dari persiapan pengadaan vaksin sampai pelaksanaannya, sehingga benar-benar vaksin yang digunakan itu adalah tetap terjaga kualitas dan aman serta khasiat yang bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam rangka mengatasi pandemi yang memang sudah berlangsung beberapa lama ini. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dr. Anda Togi Cihuta Hulu. Bu Togi, tentu kami berharap Ibu masih stay di ruang virtual kita, supaya kalau nanti ada yang tanya-tanya, masih ada yang bisa jawab, Bu. Iya, Pak. Silakan. Boleh ya, Bu ya? Tetap stay dulu ya, Bu ya? Iya, Pak. Silakan. Terima kasih banyak, Ibu. Nah, oleh karena itu, karena saya tahu waktu Ibu Togi juga tidak banyak, maka sebelum kita melanjutkan ke sesi lain, saya mau buka pertanyaan ini untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan. Mungkin Ibu Weni Randiastuti, pemimpin redaksi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos nih, mau tanya nih. Ayo Bu Weni, tanya. Baik, Mas Febi, terima kasih. Saya diminta untuk bertanya sebuah. Tanya yang bagus loh ya. Ya, baik. When the manager's here and get that security footage and see the guy that wasted these deer left here to rot. Ada suara bocor, Mas Febi? Halo? Ya, ada suara bocor sehingga ditangani supaya Mbak Weni bisa bertanya. Halo? Ya. Ya, Bu Weni sudah bersih nih. Yuk. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Saya ingin menanyakan beberapa hal, tetapi yang menjadi kegelisahan bagi masyarakat awam. Ini setidaknya saya mewakili masyarakat awam seperti itu. Sebenarnya vaksin ini akan seberapa cepat bisa memberhentikan pandemi? Maksudnya kemanjurannya ya? Ya, kemanjurannya, efekasinya. Karena kalau kita melihat ini kan dengan adanya vaksin tadi Pak Menko Airlangga sudah menjelaskan sedemikian rupa, betul-betul ini seperti halnya sebuah kita berada di sebuah terowongan yang panjang. Ini adalah ada cahaya di sebelah sana dan membuat kita semua optimis. Sehingga kalau kita berpikir sebagai masyarakat awam, seberapa besar vaksin ini akan bisa segera memberhentikan pandemi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita semua tentu ingat ketika Raffi Ahmad sebagai seorang influencer itu malam harinya langsung mengadakan party tanpa memakai masker, maka kemudian kan masyarakat awam pun juga berpikir sebenarnya hal-hal apa saja yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan oleh seseorang yang sudah menerima vaksin. Saya kira pertanyaan itu bisa mewakili banyak orang dan kami mohon untuk bisa dijawab. Terima kasih banyak Ibu dan terima kasih Pak Moderator. Mantap ya, Bu Weni, pertanyaannya mantap. Dr. Anda Togi Utajulu mohon dijawab Bu, satu kemanjuran, lalu apa saja yang perlu diperhatikan meski orang sudah menerima vaksin, apa boleh keluyuran atau tidak gitu Bu. Kapan-kapan juga saya mau divaksin juga lah. Baik, terima kasih. Ya baik Pak, baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Tentu kita semuanya ingin divaksin ya Pak. Saya juga belum divaksin kok Pak, tapi kepingin sekali. Tapi nanti kan yang paling utama sekarang diprioritaskan adalah tenaga kesehatan, karena mereka adalah yang benar-benar sangat melayani kita seluruh masyarakat dalam rangka pelayanan kesehatan di sarana kesehatan. Nah, Bapak Ibu, tadi pertanyaan Ibu, terima kasih. Jadi, sebagaimana hasil dari uji klinik, ini diketahui bahwa antibodi akan terbentuk setelah 7 hari penyuntikan. Nah,
oleh sebab itu pada saat kita disuntik, kita bukan berarti langsung itu mencapai secara perlahan akan meningkat titer antibodi dalam tubuh kita. Jadi kekebalan tubuh kita akan meningkat. Nah, ini puncaknya pada hari antara 14 sampai 28 hari. Nah, oleh sebab itu, kalaupun misalnya hari ini kita disuntik, bukan berarti kita udah bebas, kita pesta-pesta, nggak pakai masker, kemudian kita tidak menerapkan protokol kesehatan, tentunya itu tidak diharapkan, ya. Jadi tetap harus menggunakan protokol kesehatan. Kita tahu bahwa dari hasil uji klinik efikasinya adalah 65,3%. Walaupun dari hasil uji klinik ini juga kita mengetahui titer antibodi yang terbentuk itu sampai 99%, ya. Tetapi tentunya dengan efikasi itu kan hanya dalam uji klinik ya, belum di masyarakat, dan ini akan terus kita pantau. Jadi masih ada kemungkinan ya kita bisa terkena, tetapi kita tidak akan menjadi parah. Nah, oleh sebab itu, apalagi tadi dibilang bahwa antibodi terbentuk setelah 7 hari, ya kan perlahan, yang sehingga bisa menghalau dan kemudian akan meningkat terus sampai puncaknya sampai 28 hari dan itu akan stay. Nah, Bapak Ibu, pada dosis yang kedua, ya, yaitu 14 hari, itu disebutnya booster, ini diharapkan akan imunitasnya ini akan bisa bertahan lebih lama, ya. Nanti kalau ada yang tanya lagi, berapa lama Bu jadinya? Ini masih dalam pengamatan. Tentunya nanti pengamatan yang kita lakukan kemarin baru 3 bulan. Tentunya pengamatan akan berlangsung lagi sampai 6 bulan, ya. Jadi nanti kita akan tahu sampai sejauh mana titer ini bisa titer antibodi itu masih ada dalam tubuh kita, dari penerima vaksin tersebut. Nah, kemudian pertanyaan kedua, terus kapan dong kita selesai pandemi ini? Nah, kita berharap tentunya nanti kalau dari teorinya dibutuhkan 70-80%, ya. Ada rumusnya sendiri, 70%. Jadi kita berharap 70% masyarakat kita mendapatkan vaksinasi, kemudian akhirnya terbentuk herd immunity atau imunitas komunal, sehingga memang tidak ada tempat virus ini bisa menyebabkan penyakit ataupun pandemi ini bisa semakin menurun dan akhirnya kita berharap akan selesai pandemi ini. Tentunya kita berharap kegiatan ini adalah kegiatan global karena kita tahu sifat manusia ini bergerak terus. Kita berharap tentunya ya yang paling utama tentunya kita menjaga masyarakat di negeri Indonesia, tetapi tentu sekali lagi kita meminta dan kita tidak boleh melepas protokol kesehatan karena kita tidak tahu, mungkin di sekitar kita sebenarnya dia sudah punya kekebalan, tapi dia bisa saja terinfeksi walaupun tidak jadi asimptomatis, ya. Tetapi sebenarnya kekebalan kalau udah diimunisasi itu ada di dalam tubuh kita, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kita berharap herd immunity bisa cepat tercapai sehingga kita bisa lepas dari pandemi ini. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih, ya. Mbak Weni puas ya. Jadi itu tadi, jangan buru-buru setelah divaksin lalu pergi kemana-mana. Ada jangka waktunya itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Saya kira Bu Togi masih akan tetap stay di kita karena masih banyak Bu yang nanya-nanya Bu di belakang, Bu. Kita perlu break sebentar, ya. Silahkan kita break untuk video berikut ini. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berbanyak doa, jangan lupakan ibadahmu. Wajib pakai masker, wajib jaga jarak, hindari kerumunan, wajib cuci tangan.
pesan Ibu 3M, hati gembira. Selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada Ibu Dr. Mariani Razid, spesialis paru dari Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako, untuk menyampaikan pemaparannya kita semua untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Togi dan Bapak Enim Sumba tadi. Ibu Mariani, kami persilahkan, Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, ya, atau yang mewakili, kemudian pemateri pertama. Di sini saya mewakilkan Dr. Muhammad Sabir selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako. Kemudian beliau berhalangan sehingga saya diminta untuk menggantikan beliau. Saya izin share screen materi saya. Baik, semoga sudah tampil ya. Jadi hari ini saya diminta untuk membawakan materi secara umum ya, dalam waktu 8 menit atau lebih sedikit. Saya diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan COVID-19 yang luar biasa, sudah hampir kurang lebih hampir setahun ya yang kita alami gitu. Ya, jadi untuk coronavirus di sini kita tahu penyebabnya adalah SARS-CoV-2 ya, virus namanya SARS-CoV-2, kemudian telah menyebar di seluruh dunia dan mengakibatkan peningkatan angka kesakitan yang cepat dan dapat menyebabkan kematian. Nah, oleh karena itu, karena jumlah kasus yang luar biasa meningkat, sehingga akhirnya yang terjadi adalah tenaga kesehatan kewalahan dalam menghadapi kasus yang terus-menerus bermunculan ya. Jadi sehingga dibutuhkan adanya kerjasama baik sektor kesehatan, sektor non kesehatan, agar efek dari pandemi virus ini dapat ditangani dengan baik. Saya dengan senang hati diajak oleh tribunpalu.com untuk membawakan materi sehingga juga mengajak teman-teman di media dalam hal ini memberikan informasi-informasi yang lebih baik, informasi yang positif. Kemudian kira-kira apa sih bahayanya virus ini? Apakah dengan adanya vaksin ini menjadikan pandemi akan berakhir? Padahal sebenarnya sih yang paling penting imunitas yang kita harapkan paling luar biasa itu berasal dari tindakan kita sendiri. Seperti itu. Jadi untuk coronavirus disease ini perkembangannya itu sangat dinamis ya. Jadi kita tuh tiap hari dituntut belajar terus-menerus. Untuk 5 organisasi profesi juga luar biasa, kita belajar terus-menerus kira-kira bagaimana menghambat penyebaran virus, melakukan tracking ya, testing dan yang lain-lainnya untuk menekan kasus, sehingga harapannya menekan kasus, penyebaran tidak besar, dan kita juga bisa selamat melewati masa pandemi ini. Nah, potensi penularan ini banyak ya, potensi penularan ini bisa langsung maupun tidak langsung, sehingga ini juga penting kita ketahui bagaimana cara melakukan penghambatan dari proses penularan ya. Jadi virusnya bermutasi, susunan genetiknya bervariasi ya, kemudian ada pasien-pasien yang sudah sembuh, kemudian hasil PCR-nya masih positif ya, dalam beberapa 2-3 bulan ke depan masih positif, seperti itu. Jadi informasi-informasi seperti ini yang harusnya kita bisa tampilkan agar masyarakat paham ya. Kemudian ada namanya fenomena long COVID. Jadi gejala-gejala yang masih berangsur sekitar 9-12 minggu. Ada lagi kemungkinan reinfeksi, dan bagaimana sih cara isolasi atau karantina mandiri. Memang begitu luar biasa luas sekali masalah COVID-19 ini yang harus kita hadapi bersama, kemudian kita harus cari solusi bersama. Kemudian ini situasi global COVID-19, kita tahu bahwa sejak akhir Desember 2019 bahwa di Hubei, Cina adalah provinsi yang paling pertama kasus ini bermunculan, dan luar biasa di pertengahan tahun 2020 bahkan Cina turun kasusnya, dan mereka bisa menangani kasus ini dengan luar biasa, sampai akhirnya di peringkat ketiga teratas ada US, India, dan Brazil. Dan saya coba menghitung Indonesia dengan kasus sekitar 900-an ribu. Ini kira-kira kita berada di posisi di mana gitu ya. Ternyata Indonesia sekarang sudah naik di posisi 20 kasus terbanyak di dunia. Ini juga menjadi data kita bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja menghadapi kasus ini. Kita harus berbondong-bondong nih sama-sama mengerjakan ini dengan menekan kasus ini.
Kemudian untuk COVID di Indonesia, kita tahu ya awal-awalnya kasus mulai dari Maret 2020, kasus kita hanya bertambah 2, ya, bertambah 1 tiap harinya, sampai akhirnya kita bisa menembus ada 11.000 kasus setiap harinya. Ini lagi tanda ya, data tidak pernah bohong bahwa tanda ini bahwa kasus ini bukan main-main seperti itu. Kemudian untuk situasi di Sulawesi Tengah ya, ini situasi di Sulawesi Tengah bahwa penambahan kasus juga lumayan signifikan ya, sehingga zonasi di Sulawesi Tengah juga hampir merah, hanya ada 2 ya, ada Kabupaten Bual dan Banggai Kepulauan yang masih masuk dalam zona kuning atau resiko rendah. Nah, penularan tadi yang saya ceritakan ada yang langsung maupun ada yang tidak langsung. Langsung di sini yaitu bisa berupa droplet, yaitu percikan dari seseorang ya, jadi tanpa menggunakan masker atau menggunakan pelindung, jadi bisa terjadi penularan dari orang per orang. Atau apalagi kalau misalnya jarak orang per orang itu kurang dari 1 meter. Misalnya. Kalau tidak langsung, sebuah droplet dari seseorang yang tidak menggunakan masker misalnya jatuh ke permukaan benda, kemudian orang yang sehat memegang permukaan benda, kemudian kita menyentuh daerah wajah tanpa mencuci tangan. Nah, untuk penularan berdasarkan aerosol ini juga penting diketahui ya, bahwa ventilasi, durasi, dan jarak itu penting sekali. Sehingga bila ada pertemuan-pertemuan di suatu tempat ya, jadi harap mempertimbangkan ventilasi ruangan, mempertimbangkan durasi pertemuan, dan bagaimana jarak di dalam ruang pertemuan tersebut. Kemudian ini mungkin jadi pertanyaan nanti, kenapa sih infeksi COVID ini banyak macam modelnya ya? Ada yang mungkin datang keluhan sesak, yang kita familiar dengan keluhan sesak atau batuk ya, karena memang sel target dari virus SARS-CoV-2 ini itu paling banyak ada di saluran nafas atas dan bawah. Itulah kenapa banyak sekali gejala-gejala yang akan memberikan tanda-tanda infeksi saluran pernapasan. Tapi tidak menutup kemungkinan pasien datang dengan diare, pasien datang dengan hilang penciuman, pasien datang dengan kejang-kejang, pasien datang dengan demam atau gangguan fungsi hati. Ya, karena ini tadi, karena sel target pada infeksi SARS-CoV-2 ini hampir di seluruh tubuh kita. Ini yang membuat akhirnya pasien COVID itu memberikan gejala yang begitu banyak. Kita sebut sebagai 1001 kasus ya. Seperti itu. Nah, gejala COVID ini tadi yang paling banyak ada demam ya. Demam, ada batuk kering, ada gangguan pernapasan, nyeri tenggorokan, tapi kita paling sering terkecoh dengan gangguan gejala-gejala seperti nyeri otot, gangguan penciuman maupun pengecapan ya. Sehingga penting sekali bagi para orang-orang yang berada di lini terdepan atau kita secara pribadi sebagai masyarakat bahwa penting untuk menyadari gejala yang ada pada diri sendiri, sehingga ketika ada gejala ini kita harus aware, kita harus hati-hati dan harus segera memeriksakan diri, mengkonfirmasikan diri, karena pada prinsipnya adalah ketika suatu penyakit dideteksi lebih awal, maka akan lebih cepat diobati dan akan lebih memberikan prognosis yang lebih baik ya, atau hasil yang pengobatan yang lebih baik. Harapannya adalah kita sama-sama menekan angka kematian seperti itu ya. Kemudian ini beberapa mungkin familiar ya dengan siapa-siapa sih yang disebut dengan suspek, apa sih yang disebut dengan probable, siapa saja yang disebut sebagai pasien konfirmasi ataupun siapa yang kontak erat. Ini mungkin saya bahas secara secara singkat ya. Suspek adalah orang-orang yang memiliki gejala ya, gejala kriteria klinis demam atau lebih dari 3 gejala seperti riwayat demam, batuk, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot ya, seperti itu. Kemudian dan memiliki kriteria epidemiologis dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Yaitu riwayat tinggal atau bekerja di tempat yang beresiko tinggi. Nah, pada dasarnya sih kita di Indonesia itu sudah memenuhi kriteria epidemiologi karena kita sudah merupakan daerah dengan transmisi lokal. Seperti itu. Kemudian, nah kalau untuk kriteria B adalah seseorang dengan ISPA berat, infeksi saluran pernapasan akut yang berat ya. Jadi dia datang dengan keluhan-keluhan kurang dari 14 hari gitu ya. Kemudian kriteria C adalah orang-orang yang tidak memiliki gejala dan tidak memenuhi kriteria epidemiologis, tapi dia datang dengan rapid antigen SARS-CoV-2. Jadi ini kita sudah suspek ya. Kemudian probable, kalau probable
kita familiarnya adalah dengan, ya dulu ya definisi dulu kita familiar dengan orang-orang yang mungkin dengan kasus berat, misalnya menunggu hasil PCR, atau misalnya orang dengan orang yang sudah meninggal tapi masih menunggu hasil PCR, sehingga kita sebut dengan istilah probable. Nah, untuk sekarang, untuk definisi di buku pedoman kami di 5 organisasi profesi, dia berubah ya kriterianya. Jadi kriteria A adalah seseorang yang memiliki kriteria klinis tadi, batuk, sesak, demam, dan segala macam, dan memiliki kontak riwayat erat dengan kasus kasus probable atau terkonfirmasi ya. Kriteria B, kasus suspek ya, tadi kasus suspek ABC, dan ada gambaran radiologi sugestif ke arah COVID-19. Nah, kriteria C yang saat ini lagi banyak-banyaknya ini. Jadi yang penting sekali kita ketahui adalah orang dengan gejala akut anosmia atau kemampuan penciuman atau kehilangan kemampuan indera perasa yang tidak ada penyebab lainnya. Jadi ini harus sudah kita edukasi bahwa segera untuk dilakukan screening ya. Kemudian kriteria D adalah orang dewasa yang meninggal dengan distress pernapasan ada dengan riwayat kontak erat dengan kasus probable atau terkonfirmasi. Kemudian yang kasus konfirmasi, dulu kriterianya konfirmasi orang dengan hasil RT-PCR saja yang positif ya. Hasil swab nasofaring dilakukan pemeriksaan RT-PCR yang positif. Namun sekarang ada pergeseran definisi. Siapa-siapa sih orang yang kita katakan sudah terkonfirmasi? Yang pertama tadi yang terkonfirmasi hasil PCR, yang kedua adalah seseorang dengan hasil rapid antigen SARS-CoV-2 yang positif dan memenuhi kriteria definisi probable atau kasus suspek kriteria atau B ya. Kemudian seseorang, yang ketiga adalah seseorang tanpa gejala ya, orang-orang yang tidak punya gejala tapi hasil rapid antigennya positif dan memiliki riwayat kontak erat dengan kasus probable atau terkonfirmasi. Nah, dengan meluasnya kriteria ini, definisi ini harusnya membuat kita lebih luas untuk menyadari, melakukan tracing, melakukan testing kepada masyarakat sekitar. Kemudian untuk kontak erat ya, ini kontak erat ini paling sering kalau kejadiannya ini sering ada pertemuan-pertemuan secara langsung, misalnya kontak tatap muka atau berdekatan dengan radius kurang dari 1 meter atau 1 meter dalam jangka waktu 15 menit ya, lebih dari 15 menit, sentuhan fisik langsung. Kemudian orang-orang yang memberikan perawatan langsung tanpa menggunakan APD sesuai standar atau tergantung dari situasi lokal lainnya. Nah, untuk klasifikasi keparahan keparahan ketika seseorang sudah dinyatakan terkonfirmasi positif, ada yang dikatakan tanpa gejala, ada gejala ringan, ada gejala sedang, gejala berat dan kritis. Nah, kita paling sering tuh dengar dulu istilahnya OTG ya. OTG di sini, mumpung di sini banyak teman-teman media, mungkin kita lebih harus berhati-hati ketika menyebutkan istilah OTG. Cenderung ketika seorang dokter mengatakan kepada pasien, oh, Anda termasuk kriteria OTG, yang dia pikirkan adalah, oh baiklah kalau saya OTG, saya masih bisa keluar rumah, jadi saya nggak apa-apa, saya jalan-jalan, nanti kan saya pakai masker juga. Jadi istilah ini yang mungkin kita harus lebih berhati-hati cara penggunaannya. Kita menggunakan pasien Anda adalah terkonfirmasi walaupun tanpa gejala, dalam 14 hari ke depan Anda harus isolasi. Kemudian Anda harus isolasi dalam pemantauan kami, seperti itu. Jadi kalau kita menjelaskan seperti itu, mungkin pasien akan lebih berhati-hati untuk tidak tetap keluar rumah, maksudnya untuk berdiam diri dalam rumah ya. Kemudian ada yang namanya gejala ringan. Gejala ringan misalnya gejalanya yang masih seperti misalnya gangguan penciuman saja. Kalau gejala sedang ya mungkin sudah disertai dengan demam dan perlu pengobatan yang mengurangi gejala lainnya. Berat dan kritis ini juga harus dilakukan perawatan di rumah sakit rujukan. Ini tadi yang saya bahas, mungkin tidak perlu saya bahas satu-satu. Nah ini klasifikasi WHO tadi yang saya cerita ya, untuk orang-orang dengan gejala adalah gejala ringan, gejala sedang, gejala berat, dan kritis. Ini adalah apa saja pemeriksaan yang harus dilakukan, apa antivirus yang diberikan, apa obat-obat antiinflamasi yang dilakukan, vitamin dan suplemen, dan pengobatan-pengobatan sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian, nah klasifikasi gejala ini banyak juga nih yang jadi pertanyaan ya, kira-kira kapan sih dok saya hanya isolasi mandiri di rumah, kapan sih saya itu harus selesai isolasi, seperti itu. Nah kalau orang-orang dengan tanpa gejala, maka yang kita harus lakukan adalah dia isolasi mandiri di rumah. Ini untuk apa gunanya ya, untuk pasien-pasien dengan tanpa gejala dan gejala ringan, mengapa harus diisolasi mandiri di rumah, ini membuat seseorang juga lebih aware, maksudnya menjaga diri sendiri ya, selama rumahnya atau selama tempat tinggalnya atau tempat isolasinya itu memenuhi standar ya, ruangan berpisah dengan orang lain. Nah ini juga akan membuat rumah sakit tidak kolaps ya. Jadi
beberapa daerah kita lihat bahwa begitu banyak rumah sakit yang akhirnya kolaps tutup karena begitu full layanan seperti itu ya. Kemudian jadi kalau orang-orang tanpa gejala isolasi mandiri di rumah, dia durasi isolasinya 10 hari pada saat tanpa gejala ya. Jadi kita tidak perlu lakukan swab evaluasi. Untuk gejala ringan dilakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, durasi isolasinya 10 hari sejak timbul gejala dan ditambah 3 hari bebas gejala. Kemudian untuk gejala sedang ini dirujuk di rumah sakit darurat ya. Durasi isolasinya 10 hari sejak timbul gejala dan 3 hari bebas gejala. Untuk gejala ini rumah sakit rujukan ya, baik tipe B atau tipe A yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian ini diperlukan adanya durasi isolasinya adalah 1 kali PCR negatif dan ditambah 3 hari bebas gejala. Setelah itu misalnya kita nyatakan pasien selesai isolasi, pasien kita minta untuk tetap lanjut isolasi mandiri 7 hari di rumah. Nah, ini yang pertanyaannya banyak nih, kenapa? Apakah masih infeksius gitu pada udah negatif ya? Jadi kalau kadang saya sendiri pun menjelaskan kepada pasien bahwa lanjut isolasi di rumah selama 7 hari itu punya tujuan yang banyak. Yang pertama adalah menjaga diri sendiri karena masih recovery, masih proses penyembuhan, diharapkan tidak ada infeksi-infeksi sekunder, infeksi-infeksi lain yang akan membuat daya tahan tubuh pasien itu akhirnya menurun lagi gitu ya. Yang kedua ya berusaha untuk tetap menjaga orang sekitar seperti itu. Kemudian, nah ini pencegahan COVID nih. Jadi tadi mungkin dibahas kira-kira dengan vaksin ini apakah dengan adanya vaksin merupakan titik terang ya, merupakan suatu cahaya di dalam masa pandemi, apakah membuat kita berakhir dari pandemi ini? Sebenarnya juga tidak. Suatu vaksin, vaksin tidak hanya di masa pandemi saat ini. Kita tahu bahwa begitu banyak vaksin untuk penyakit-penyakit sebelumnya ya. Jadi sebenarnya tidak pernah menjanjikan bahwa kita terproteksi 100% atau menjanjikan kita bahwa akan selesai pandemi. Tapi sebenarnya yang kita jalankan selama kurang lebih 1 tahun ini adalah menggunakan masker, ya itu tetap menjaga imunitas kita untuk tidak terinfeksi virus corona ini. Jadi menggunakan masker, mengatur jarak, kemudian mencuci tangan, kemudian mengurangi mobilitas dan menghindari keramaian ya. Jadi 5M ini perlu sekali ya. Kemudian istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, aktivitas rutin, aktivitas fisik rutin di sini maksudnya adalah aktivitas fisik yang bagaimana untuk melatih ya biar ototnya juga tidak kaku ya, tetap bugar seperti itu dan mengkonsumsi suplemen tambahan atau vitamin bila perlu. Terima kasih. Mungkin selebihnya nanti saya serahkan kepada moderator. Kita mungkin lebih banyak sharing karena luar biasa ilmu COVID ini setiap hari berkembang, setiap hari ada aja gitu. Jadi materinya ini kalau mau dibahas sekitar 2 jam juga masih nggak habis-habis, Mas. Jadi iya, terima kasih Ibu Dr. Mariani Rashid atas peringatannya tadi. Kita diingatkan kembali untuk tidak terlena oleh adanya vaksin. Karena vaksin bukan berarti menyelesaikan masalah 100%. Ya, tetapi kita buktinya banyak vaksin TBC jalan terus kan gitu ya Bu ya. Nah oleh karena itu sebelum melanjutkan kita perlu jeda dulu, rehat dulu. Nanti kita akan lanjutkan ngobrol kita. Dia wajib melawan COVID-19. Ingat, iman, aman dan imun. Perbanyak doa, jangan lupakan ibadah. Wajib pakai masker, wajib jaga jarak. Hindari kerumunan, wajib cuci tangan. Yuk olahraga, istirahat yang cukup. Gembira, hatiku senang. Tidak panik, makan makanan yang bernutrisi. Iman, aman dan imun. Iman, aman dan imun. Oke, kita masih di webinar vaksin COVID-19 dan pemulihan ekonomi 2021. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu tanggapan. Saya ingin menyapa Pak Wali Kota Palu terpilih, Pak Hadianto Rashid. Apakah sudah bergabung di ruang virtual kita?
Pak Dianto. Alhamdulillah sudah, Pak Hadi. Assalamualaikum. Pak Dianto, selamat. Bapak nanti bulan depan akan menjabat wali kota Palu, sehingga kita perlu tanggapan dari Bapak nih Pak, supaya warga Palu nanti bisa dapat vaksin. Syukur-syukur insya Allah kita akan bebas dari COVID-19. Silakan Pak Adi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya berterima kasih Pak Hadi ini diundang di webinar yang sangat baik. Saya menyampaikan hormat saya kepada Pak Menteri Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto, Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang mewakili dari Korem, dari Polda, dan dari seluruh yang hadir dan mengikuti webinar yang dilaksanakan ini. Terkait dengan vaksinasi nasional yang dilakukan oleh pemerintah serta upaya recovery atas dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi ini, upaya yang dilakukan oleh pemerintah menurut saya sudah sangat-sangat baik, sangat-sangat strategis. Ini juga dalam upaya untuk menguatkan kembali kepercayaan, khususnya kepercayaan dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia sangat respons sekali terhadap upaya-upaya melawan pandemi COVID-19 ini. Oleh karenanya itu tentunya ini harus mendapat apresiasi serta sambutan positif dari seluruh elemen kita. Tinggal bagaimana pemerintah harus memastikan bahwa langkah-langkah dalam penerapan pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan ini betul-betul bisa berjalan dengan baik. Dan kemudian sosialisasi atas segala sesuatu yang berhubungan dengan vaksinasi ini juga harus berjalan baik di tengah masyarakat. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa ya setelah vaksinasi ya masa imun akan tumbuh dalam waktu 1 minggu dan kemudian akan dilihat bahwa titernya akan meningkat dan titernya akan meningkat dalam beberapa pekan ke depan. Dan kemudian uji klinisnya baru berjalan 3 bulan, nanti akan dipantau kembali. Nah, hal-hal seperti ini juga harus terus sosialisasikan baik kepada masyarakat, agar masyarakat betul-betul tahu dengan baik bahwa vaksin ini, ketika seseorang mendapatkan vaksin ini bukan berarti mereka lantas aman dari COVID-19 ini, tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah langkah yang sangat baik dalam pemulihan ekonomi kita, khususnya untuk Kota Palu yang 2 tahun lalu baru diperhadapkan dengan gempa, likuifaksi, dan tsunami. Hari ini diperhadapkan dengan pandemik yang tentunya sangat berdampak terhadap ekonomi, di mana dikarenakan protokol yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak, ya, melakukan social distancing, physically distancing, ya sudah pasti ini berpengaruh terhadap semua. Nah, oleh karena itu, ya, saya berharap bahwa program vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik, dan kemudian penyaluran yang hari ini baru menyentuh untuk perawat, dunia kedokteran, dan kemudian beberapa pihak. Nah, kita berharap dalam waktu cepat distribusi vaksin ini bisa menyentuh banyak masyarakat, sehingga keyakinan kita bahwa masyarakat secepatnya mendapatkan proteksi yang baik atas upaya vaksinasi nasional ini bisa berjalan dengan baik. Demikian Pak Hadi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hadi. Saya menyampaikan selamat kepada Bapak sekali lagi terpilih sebagai Wali Kota Palu. Selamat bertugas Pak, 5 tahun ke depan. Terima kasih banyak Pak. Dan sukses melaksanakan tugas sebagai Wali Kota Palu. Amin. Makasih Pak. Terima kasih, Assalamualaikum. Pak. Ya, waalaikumsalam Pak. Stay dulu Pak ya, jangan beranjak dulu Pak ya. Siap. Selanjutnya kami minta kepada Pak Danrem Tadulako, Brigjen TNI Farid Ma'ruf, dalam hal ini diwakili oleh Kolonel Rahmat Santoso, Sarjana Hukum. Pak Rahmat, ini kan distribusi COVID ini kan perlu aman Pak.
aman dari sabotase, aman dari segala rupa gangguan. Barangkali Pak Rahmat Santoso bisa menyampaikan gimana peran TNI terutama adalah Korem Tadulako di dalam proses vaksinasi di wilayah Sulawesi Tengah. Kepada Pak Rahmat Santoso, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak. Saya mewakili Bapak Danrem 132 Tadulako. Untuk kegiatan pengamanan, kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian, baik tingkat Polda maupun sampai dengan tingkat kabupaten kota, di mana penyaluran vaksin tersebut sudah dapat kita laksanakan dengan baik. Dan kita berharap tahap-tahap selanjutnya vaksin-vaksin tersebut dapat sampai ke tempat tujuan dengan keadaan aman dan tepat sasaran. Saya kira itu saja Pak untuk masalah kegiatan pengamanan vaksinasi itu sendiri. Terima kasih. Jadi memang di personel Korem sudah memang disiapkan tim gitu ya Pak ya, untuk mengawal distribusi termasuk pelaksanaan vaksinasi. Begitu ya Pak Rahmat Santoso ya? Betul Pak, kami menyiapkan pengamanan baik terbuka maupun tertutup untuk kegiatan pengiriman vaksin tersebut, termasuk juga dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan di tiap-tiap daerah. Iya Pak. Soalnya kan Korem Tadulako juga kan perlu punya tugas lain kan Pak ya, untuk menangkap atau ikut mengejar teroris yang ada di wilayah Sulawesi Tengah, Ali Kelora dan kawan-kawan nih. Jadi tugasnya makin berat ini Pak ya, selama masuk mengawal vaksin ini. Betul Pak, tapi bukan suatu kendala yang dapat menghambat tugas pokok kami Pak. Begitu Pak ya. Pak, selamat sukses ya, tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih Pak, sama-sama Pak. Salam untuk Pak Danrem Pak. Insya Allah kami sampaikan Pak. Terima kasih Pak Rahmat. Nah, selanjutnya kami minta untuk Pak Sigit Purnomo Said, Pak Wakil Wali Kota Palu, apakah sudah bergabung di ruang virtual kita nih? Saya udah tunggu-tunggu nih Pak Pasa ini. Nggak ada ya? Belum masuk Pak Pasa ini. Waduh nih, cocok nih. Padahal Pak Pasa ini mau saya minta nyanyi sedikit ini. Harusnya. Kemarin sudah janjian loh sama saya mau hadir di ruang virtual ini. Mungkin ada kegiatan lain. Oke, kalau begitu kita beranjak kepada Profesor Dr. Amar STMT selaku Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama Universitas Tadulako di Palu. Pak Amar dipersilahkan menanggapi soal upaya pemerintah di dalam melakukan vaksinasi dan bagaimana kita bisa menumbuhkan kembali kepercayaan pasar supaya ekonomi bergerak. Dipersilahkan. Profesor Dr. Amar. Baik, terima kasih moderator. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, sejahtera selalu bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat dan sukses selalu. Amin. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf Pak Rektor karena tidak bisa sempat hadir dan mewakilkan kepada kami karena ada agenda yang lain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan karunia kesehatan keafiatan kepada kita sehingga kita dapat dipertemukan pada sistem virtual ini dalam rangka membahas tentang vaksinasi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya sekalian. Pertama-tama atas nama Institusi Universitas Tadulako kami mengucapkan selamat dan sukses atas launching tribunpalu.com sebagai portal yang ke-50. Semoga melalui mata lokal menjangkau Indonesia dapat menjadi saluran pemersatu yang independen, yang global, cerdas dan mencerdaskan bangsa. Terima kasih. Baik, sebelumnya mungkin kami mengucapkan rasa hormat kami kepada Bapak Menteri Koordinator Perekonomian, kemudian kepada Bapak Gubernur maupun yang mewakili, kepada Bapak Korem yang ataupun yang mewakili Polda Sulawesi Tengah, kepada Bapak Wali Kota maupun Bupati yang sempat hadir, maupun kepada para Bupati atau Wali Kota terpilih pada kesempatan ini, kepada segenap pimpinan redaksi dari Tribun Timur dan seluruh Indonesia yang sempat hadir, rekan-rekan wartawan,
dan penggiat media sosial semua yang sempat hadir pada kesempatan ini. Mohon pada kesempatan ini kami juga dalam menanggapi ini, mohon izin share, ada sedikit materi yang bisa kami... Ya, mohon bisa... Panitia mohon dibantu. Dibantu untuk dijadikan host supaya beliau bisa share. Oke. Sudah bisa? Sebentar. Oke, sudah bisa. Samar, sudah bisa? Sudah. Ya, saya izin share ya dari materi yang kami coba memberikan judul tentang vaksinasi ini, refleksi dan tanggapan dari kami lihat dari segi aspek akademis tentunya untuk dikembangkan ya. Sebagai pengantar tentunya background kami juga mengambil materi dari kompas.com ya, bahwa sebenarnya hal-hal ini pertama karena kita tidak disiplin menjalankan tindakan kesehatan publik atau disebut dengan kita protokol kesehatan, sehingga penanganan pandemi di Indonesia banyak dinilai tidak memadai ya. Kita sehingga majalah Forbes sendiri 5/6/2020 menetapkan Indonesia pada peringkat 97 kalau kita flashback dulu dari 100 negara, bahkan kita jauh di bawah Vietnam yang tingkat 20 maupun Myanmar 83 dan Bangladesh. Mereka menetapkan memang kedisiplinan seperti yang telah dikemukakan oleh beberapa pembicara sebelumnya, narasumber sebelumnya. Pemulihan ekonomi itu tergantung pada penanganan pandemi, karena itu penanganan pandemi harus diutamakan. Ini berarti protokol kesehatan perlu dijalankan dengan ketat dan disiplin, serta ditangani dengan baik untuk pandeminya agar ekonomi akan ikut bangkit. Seperti itu. Ini sebagai background-nya. Kemudian catatan ketiga, kita tidak disiplin menjalankan protokol ini karena takut perekonomian terpuruk. Itu yang pernah terjadi sebelumnya. Karena menjaga, ya, sehingga kita menjalankan perekonomian akhirnya tingkat kedisiplinan dikurangi, justru naik. Sebaliknya, kalau kita melihat Vietnam, Taiwan, dan lain sebagainya, bahkan Taiwan dan China sekarang itu sudah sampai mendekati titik 0% dalam hal penanganan pandemi ini, sehingga bisa mencapai kedisiplinan yang bagus. Kemudian kesimpulannya bahwa kedisiplinan Vietnam dan Taiwan membuat pandemi terkendali. Ekonominya cepat pulih, malah bisa positif selama pandemi. Ketidakdisiplinan Indonesia membuat pandemi sulit dikendalikan, ekonominya pun malah resesi. Bahasa awamnya, pandemi enggak dapat, ekonomi enggak dapat juga. Jadi dua-dua yang kita tidak dapat. Ini mungkin catatan-catatan yang menjadi perlu. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana penanganan vaksin. Bagi perekonomian Indonesia, vaksin juga menjadi harapan terbaik untuk pemulihan konsumsi rumah tangga, investasi maupun pertumbuhan ekonomi. Ini merupakan salah satu langkah yang diantisipasi oleh pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi tersebut. Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi dan konsumsi itu sangat erat hubungannya. Selama pandemi, ekonomi terkonsentrasi karena konsumsi tumbuh secara negatif. Dan ini otomatis daya beli dan lain sebagainya. Kesimpulan terakhir bahwa vaksinasi bisa memulihkan kepercayaan diri mereka. Harapan kita yang disebut tadi, ada cahaya terang yang bisa kita lihat. Sehingga konsumsi dan investasi pulih kembali. Karena itu sangat penting bagi Indonesia untuk memilih jalan vaksinasi yang terbaik. Kata kuncinya adalah berdasarkan standar ilmiah yang mendunia. Ini menjadi supaya menghilangkan keraguan-keraguan tadi seperti yang dikemukakan. Ya. Saya lanjut, bagaimana refleksi dan tanggapan terhadap vaksin itu sendiri. Mari kita lihat paradigma yang muncul. Bahwa sesungguhnya kalau kita melihat bahwa pemulihan ekonomi 2021 itu ada 3 hal yang dia butuhkan. Dia butuh mobilisasi, dia butuh aglomerasi, dia butuh interaksi, dan dia butuh komunikasi untuk pemulihan. Sementara dalam protokol kesehatan menghindari keempat-empat tersebut. Kita menghindari mobilisasi, menghindari aglomerasi, menghindari adanya interaksi, dan menghindari komunikasi yang sering terjadi, yang ini justru membangkitkan perekonomian yang biasa terjadi. Nah, bagaimana paradigma vaksin COVID terhadap pemulihan ekonomi? Mari kita lihat bahwa dari kedua sisi tersebut, untuk pihak pemulihan ekonomi kita perlu akan adanya konsolidasi dan koordinasi, sementara untuk protokol kesehatan kita perlu melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, paradigma ini dibutuhkan untuk vaksinasi ada 4 langkah. Ini dalam tataran akademisi kalau kami melihat. Pertama, bagaimana kita melakukan inventarisasi, kemudian kita memperkuat kolaborasi, kemudian bagaimana kita meningkatkan inovasi dan teknologi, dan yang terakhir, bagaimana kita melakukan transformasi. Nah, mari kita melihat langkah-langkah, keempat langkah tersebut dalam implementasi vaksin COVID ini terhadap pemulihan ekonomi.
Apa yang perlu dilakukan? Melakukan inventarisasi. Adalah inventarisasi potensi dan permasalahan terkait vaksinasi COVID melalui pengumpulan hasil-hasil penelitian yang ada, serta melakukan analisis dan pendekatan secara akurat. Ini penting sekali untuk menumbuhkan trust dan kepercayaan bagi masyarakat. Bukan saja dilakukan oleh dunia, jadi semua saya lihat, dunia institusi, dunia kesehatan, seluruh pentahelix yang terlibat akan menyatukan di situ. Kemudian kita menyebut langkah kedua adalah melakukan kolaborasi, yaitu kolaborasi sebagai bentuk pendekatan dan pelibatan kepada semua stakeholder atau pentahelix dalam menyikapi pelaksanaan vaksin COVID-19 tersebut. Ini sangat penting juga dilakukan sehingga seluruh stakeholder itu merasa terlibat bagian yang tidak terpisahkan daripada pemulihan ekonomi yang akan dilakukan. Kemudian langkah ketiga, melakukan inovasi teknologi atau sistem informasi yang biasa kita sebut dengan Internet of Things, yang handal dalam memadukan vaksinasi COVID-19 dengan kebutuhan pemulihan ekonomi yang solutif dan adaptif. Ini tentunya dua hal yang saya bilang tadi bertentangan, tapi bagaimana caranya kita melakukan pendekatan yang solutif dan adaptif tersebut. Kemudian yang terakhir adalah melakukan transformasi. Transformasi pemulihan ekonomi melalui sistem evaluasi dan monitoring dengan pendekatan keseimbangan yang holistik tanpa meninggalkan regulasi maupun kearifan lokal yang ada. Ini penting juga. Kearifan lokal tidak bisa ditinggalkan maupun regulasi-regulasi yang ada. Karena terkadang masyarakat kita banyak menjadi masyarakat awam yang justru mungkin edukasinya dimunculkan dari kearifan lokal yang dimiliki. Ini juga menjadi bahan pertimbangan dalam langkah implementasi tersebut. Sehingga kami menyebutkan bahwa pemulihan ekonomi 21 sebagai catatan adalah bagaimana membangun ekosistem perekonomian di Indonesia sebagai implementasi dan percepatan pemulihan serta mendorong perang pentahelix termasuk dunia industri, dunia usaha dalam mendukung vaksinasi COVID-19. Itu sebagai langkah implementatif dari keempat tersebut. Apa prinsip yang perlu dilakukan? Paling tidak dalam tataran institusi kalau kita melihat bahwa ada 4 prinsip yang perlu dalam implementasi terhadap pelaksanaan vaksin untuk terhadap pemulihan ekonomi. Pertama harus dikemukakan prinsip keseimbangan. Ini penting sekali. Prinsip keseimbangan dalam pelaksanaan vaksinasi dan pemulihan ekonomi merupakan salah satu unsur yang esensial dalam menjaga keberlangsungan baik secara normal maupun kehidupan new normal yang kita lakukan sekarang. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip keteraturan, yaitu keteraturan dalam pelaksanaan vaksin dan pemulihan ekonomi yang bersifat mengikat, namun adaptif sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah tanpa mengabaikan kearifan dan protokol kesehatan. Ini penting sekali juga dalam melihat zonasi dalam pelaksanaan vaksinasi ini juga penting supaya kearifan itu muncul dan karakteristik wilayah perlu mendapat perhatian. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip ketaatan. Ketaatan sangat terkait dengan kesadaran dan yang berakal dan berbudi pekerti serta melekat pada subjek selaku pelaku pelaksana vaksin itu sendiri, mengontrol pelaksanaan vaksin dan juga melakukan pemulihan ekonomi secara transparan dan akuntabel. Ini supaya betul-betul memberikan dampak bagi masyarakat secara luas. Dan kemudian yang terakhir prinsip yang harus dipenuhi adalah bagaimana terhadap kepedulian yang muncul. Yaitu kepedulian sangat terkait dengan rasa kebersamaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif segenap stakeholder terhadap ketetapan aturan yang telah disepakati dalam pelaksanaan vaksin. Ini kan nanti muncul, jangan sampai ada, wah kok kenapa pemerintah divaksin dengan ini, kami divaksin dengan ini ya. Di sini kepedulian dan kesetaraan juga itu sangat penting agar masyarakat tidak merasa dibeda-bedakan dalam hal prinsip implementasi tersebut. Selanjutnya mari kita melihat sebenarnya sedikit catatan tentang kenyataan dan harapan terhadap pelaksanaan vaksin. Kami membagi dua, melihat kenyataan harapan untuk vaksinasi dan melihat kenyataan dan harapan untuk pemulihan ekonomi. Pada kenyataan terhadap pelaksanaan vaksinasi COVID, kenyataannya belum sepenuhnya mempercayai adanya COVID. Ini masih ada di masyarakat. Kedisiplinan dan ketaatan protokol kesehatan masih sangat rendah. Terpapar COVID-19 yang terus meningkat. Tersebarnya berita hoax tentang COVID dan vaksinasi. Kemudian kontradiksi penggunaan vaksin seperti yang dikemukakan oleh Pak Moderator tadi. Itu kenyataan yang masih muncul. Sehingga ada harapan yang diharapkan terhadap vaksinasi adalah bagaimana memahami benar bahaya atau pentingnya vaksinasi itu dilakukan, kemudian tidak mempercayai berita-berita hoax terhadap vaksinasi, kemudian senantiasa mentaati protokol kesehatan, kemudian melakukan, ini penting, percepatan vaksinasi COVID berdasarkan standar yang telah dipersyaratkan.
Ini seperti yang dikemukakan tadi baik POM maupun bidang kesehatan. Kemudian setelah terakhir adalah harapan yang dia mendapat akses yang sama untuk mendapatkan vaksin COVID. Ini tentunya antara kenyataan dan harapan yang muncul di tengah masyarakat terhadap pemulihan pelaksanaan vaksin dan pemulihan ekonomi. Selanjutnya terhadap pemulihan ekonomi itu sendiri. Mari kita lihat kenyataan dan harapan. Kenyataannya terjadi anjlok perekonomian masyarakat dan dunia usaha yang luar biasa. Kemudian banyaknya perusahaan yang kolaps, yang tutup, meningkatnya PHK dan pengangguran, diversifikasi usaha dan lapangan kerja berbasis teknologi informasi. Ini justru menimbulkan kenyataan tapi sisi positif mungkin. Dia berhasil berdiversifikasi. Kemudian meningkatnya juga kebutuhan sarana prasarana kesehatan karena dihadapi itu. Baik yang bersifat lokal, baik bersifat kebutuhan masker dan lain sebagainya, hand sanitizer itu semakin meningkat. Apa harapan yang dihadapkan oleh masyarakat tentunya? Adanya bantuan langsung tunai yang tepat sasaran. Ini dalam rangka menggerakkan perekonomian masyarakat. Begitu juga bantuan usaha bagi UMKM dan usaha-usaha industri lainnya. Bukan hanya usaha kecil, tapi usaha industri besar juga. Percepatan regulasi yang berbasis pada COVID yang adaptif dan rebel. Ini penting menjadi catatan kita bahwa masa pandemi ini juga perlu ada pengaturan regulasi seperti yang dikemukakan oleh Pak Menteri tadinya. Kemudian membangun dan mengembangkan tentang teknologi informasi. Karena ada diversifikasi tadi, sehingga kita sudah maju tuh 10 tahun sebelumnya gitu. Harusnya kondisi kita dengan teknologi informasi ini nanti 2030, tapi kita hadapi di 2020 sekarang ini. Dan yang telah bagaimana pemulihan ekonomi itu melakukan akselerasi vaksin terhadap kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan. Dua kenyataan dan harapan antara dua kondisi ini tentunya membutuhkan satu pendekatan yang sangat terintegrasi, yaitu bagaimana menetapkan prioritas, ini menjadi sangat penting, kemudian bagaimana meningkatkan produktivitas dari masing-masing kebutuhan, baik ekonomi maupun vaksinasi, bagaimana juga mempertahankan kontinuitas kita, apakah sampai kapan ini bisa berlangsung, kemudian memberdayakan semua komunitas yang bisa terlibat, membangun konektivitas dengan semua unsur yang ada, menjaga integritas, mewujudkan akuntabilitas, dan memperkuat responsabilitas terhadap masyarakat. Ini akan memberikan nuansa dan resonansi yang sangat baik bagi baik pemerintah maupun masyarakat dalam penanganan vaksinasi maupun pemulihan ekonomi. Sebagai catatan penutup kami, bahwa sebenarnya menurut catatan Reinhard Kasali, bahwa ada beberapa hal yang positif yang bisa dilakukan setelah yang disebut dengan future intelligence post-POSIF, setelah pelaksanaan POSIF ini. Yaitu pertama, munculnya technological intelligence. Masyarakat berbasis ontologi, kita belajar sekolah, termasuk pelaksanaan kegiatan kita. Kita tidak bermimpi dulu melaksanakan webinar-webinar seperti ini melalui sistem yang ada sekarang. Tapi itu dipaksakan untuk kita. Jadi munculnya technological intelligence. Kemudian munculnya juga namanya contextual intelligence. Kecerdasan untuk memahami kontekstual dalam kehidupan yang nyata. Ini menjadi lebih real kepada manusia. Kemudian sosial dan emosional intelligence. Ini semakin tinggi, kecerdasan untuk merespon, untuk menghadapi masyarakat dengan beragam perilaku yang terjadi karena adanya pandemi COVID. Kemudian ada juga namanya generative intelligence, kecerdasan untuk menangkap kesempatan dan peluang kerja, itu semakin terbuka luas. Kemudian ada juga explorative transformational intelligence, yaitu kecerdasan untuk mengeksplorasi berbagai kelakuan. Ini orang betul-betul semakin dibuat kreatif untuk melakukan itu. Kemudian yang terakhir yang tidak ada kepentingnya adalah bagaimana menguatkan moral intelligence sebagai bentuk kecerdasan untuk bekerja menggunakan nilai-nilai yang berlaku secara universal yang secara terintegrasi. Barangkali ini sebagai bentuk pandangan kami dari pihak institusi melihat bagaimana perpaduan antara vaksin yang terjadi dan pemulihan ekonomi. Sekiranya ini bisa diadopsi, tentunya memang bukan merupakan satu yang utopia, tetapi ini menjadi catatan-catatan kita dalam penyelenggaraan yang kita angkat ke depan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ini kalau intelektual menyampaikan tanggapan ini komplit, Pak. Jadi terima kasih Profesor Dr. Amar, komplit ini sudah. Jadi ini sudah merupakan satu babon yang bisa kita jadikan pegangan. Terima kasih buat Universitas Tadulako yang begitu responsif terkait dengan upaya vaksinasi dan pemulihan ekonomi. Berikutnya kami beri kesempatan kepada Bapak Sigit Purnama Said. Bang Pasya hadir kah? Halo Bang. Halo Bang Pasya. Bang Pasya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini. Bang Pasya, ini ada Bang Pasya tentunya akan menyuarakan
melanjutkan webinar kita ini. Boleh dong kita diberi semangat gitu Bang, supaya kita tetap semangat menghadapi apapun, ya kan? Amin. Boleh nggak Bang nyanyi sedikit aja memberi semangat? Lagunya apa ya? Lagunya itu jangan menyerah itu apa itu Bang? Jangan, itu bukan lagunya saya, lagu saya aja ya. Iya ada lagunya Bang Pasha supaya kita tetap semangat pantang menyerah. Silakan Bang. Baik. Saya kebetulan kemarin mendapat kepercayaan untuk menuliskan satu lagu. Waktu itu saya buat itu pada saat kejadian banjir bandang di Manado. Tahun 2016 kalau saya nggak salah. Judulnya Baku Jaga, Bang Feby. Ya, bagus itu, Baku Jaga. Ini sekarang juga lagi sering diputar karena banyaknya bencana di Indonesia, maka lagu itu kembali menjadi salah satu penyemangat ya bagi warga asuransi yang terdampak. Torang nin tahu kapan tu badai datang. Torang nin tahu kapan musibah datang. Yang torang tahu Tuhan sayang orang. Basa barjo doa torang panjatkan. Marjo torang baku sayang, marjo torang baku jaga, marjo torang baku pegangan tangan. Basudara baku sayang, basudara baku rasa, basudara torang baku jaga. Siap, Bang Feby. Mantap, memberi semangat kita, Bang. Anda sudah 5 tahun menjadi wali kota Palu, mendapatkan 2 cobaan. Pertama adalah gempa bumi, diserai tsunami, likuifaksi. Sekarang dicoba dengan COVID-19 dan kebetulan ada vaksin yang sudah jalan. Ya. Mohon Abang memberi tanggapan nih. 5 tahun menjadi wakil wali kota Palu dengan 2 cobaan berat. Silakan, Bang. Baik, Bang Feby. Yang pertama izin saya salam-salam dulu, Bang Feby ya, biar nggak cuangung kalau orang Sunda bilang teh. Ya, saya tabe-tabe dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian yang kita banggakan, kita muliakan Bapak Menko, Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Danrem. Tadi saya lihat juga ada Bapak Wali Kota terpilih, para guru-guru saya. Ini para dosen, para pakar intelektual yang sempat hadir, dan seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Yang pertama tentunya izinkan saya tidak bosan, tidak jun untuk mengajak kepada kita sekalian memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan pertemuan virtual webinar pada kesempatan sore hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bang Feby yang saya banggakan, terima kasih karena sudah mampir ke Palu kemarin, Bang Feby. Kita diskusi sederhana, diskusi ringan, tapi insya Allah membawa berkah manfaat. Saya kira tepat tadi apa yang disampaikan oleh Bang Feby bahwa situasi COVID hari ini kalau kita ukur secara kadar, memang Pemkot Palu ini cukup yang paling kita sebut terdampak. Terdampak ini bukan hanya persoalan dampak daripada penyebaran COVID-19 di Kota Palu, tapi juga dampak psikologi yang masih terbawa sejak bencana tsunami, gempa bumi dan likuifaksi yang terjadi di Kota Palu, khususnya di 4 kabupaten kota di Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018. Tadi kami juga sudah mendengarkan secara gamblang, secara jelas apa yang telah disampaikan para narasumber. Saya kira kami hanya menyampaikan beberapa hal yang kemudian menjadi informasi-informasi terbaru bagi peserta webinar, khususnya yang terkait dengan penanganan vaksin, penanganan COVID-19 dan juga pendistribusian vaksin di Kota Palu. Bang Feby, alhamdulillah untuk Kota Palu sendiri itu mendapatkan saya sebut jatah ya, itu kurang lebih 5.740 jiwa yang akan divaksin. Per tanggal 14 sampai 16 Januari kemarin, alhamdulillah yang sudah kita distribusi atau yang sudah kita laksanakan proses vaksinasi warga masyarakat Kota Palu, khususnya yang telah menjadi persyaratan bagi pemerintah di mana nakes, para birokrat, kepala daerah dan lain-lain ini sudah lebih dulu dilaksanakan, itu baru kurang lebih 147 orang atau 147 jiwa, Bang Feby. Ya. Untuk vaksinasi sendiri itu dilaksanakan di 23 pos pelayanan, Bang Feby. Termasuk diantaranya 13 pos di seluruh puskesmas yang terdapat atau tersebar di wilayah Kota Palu dan juga beberapa rumah sakit. Sedikit kami flashback ke bulan Maret 2019
mohon maaf 2020 Bang Febi, sejak tren COVID ini mulai masuk khususnya ke wilayah Kota Palu. Memang di awal kami sempat berjibaku secara internal apakah COVID ini betul-betul ada atau memang COVID ini hanya sekedar menjadi alat-alat tertentu yang kemudian sengaja disebarkan di Indonesia. Tapi setelah kami menemukan beberapa contoh-contoh kasus di mana warga masyarakat kami betul-betul kita sebut terjangkit atau tertular COVID-19 yang notabene datangnya dari pelaku perjalanan dari luar, maka kemudian Kota Palu bersikap agresif dan aktif dalam rangka mengambil langkah-langkah penanganan COVID-19 di Kota Palu. Yang pertama, Bang Febi, kami membuat atau membentuk yang namanya Satgas COVID-19. Satgas COVID ini sendiri berpusat di lapangan Wali Kota atau kita sebut dengan lapangan Watilono yang dipimpin langsung oleh Bapak Wali Kota Palu, Dr. Andus Temesi, dan juga Ketua Tim Surveillance, Bapak Dr. Rohmat, ini dari Dinas Kesehatan. Alhamdulillah Bang Febi, di awal tren COVID ini merebak di Kota Palu, secara angka Kota Palu masih termasuk aman. Kita tidak sampai menembus angka 50 apalagi 100. Contoh-contoh kasus yang tertular di Kota Palu sendiri itu masih menyentuh di angka 40. Walaupun memang dalam 10 bulan terakhir sampai hari ini Bang Febi, data kami membuktikan bahwa sudah kurang lebih 1.700 warga masyarakat kita yang kita masukkan dalam kategori pantauan dengan 2 kategori ODP maupun PDP, termasuk OTG. Nah, untuk hari ini sendiri Bang Febi, memang masih ada beberapa warga masyarakat kita yang kita rawat di beberapa rumah sakit rujukan COVID-19, sehingga memang untuk penanganan COVID sendiri masih berlangsung. Tidak kurang dari 40 miliar anggaran kami yang sudah digelontorkan melalui APBD Kota Palu yang kemudian menjadi kekuatan kami dalam rangka menangani penyebaran COVID-19 termasuk penanganan pasien yang terkonfirmasi di Kota Palu. Pertanyaan kemudian adalah apakah secara anggaran ini efektif? Ya memang karena ini COVID sampai hari ini saya kira belum ada satupun pihak yang berani atau memastikan bahwa kapan persoalan COVID ini akan selesai di bumi Indonesia, khususnya Kota Palu. Olehnya itu ke depan saya kira dengan kepemimpinan yang baru, Bapak Wali Kota yang baru beserta seluruh jajaran akan melanjutkan apa yang telah kami jalankan selama kurang lebih 10 bulan terakhir dalam rangka penanganan COVID. Nah, tadi saya katakan dari aspek psikologi Bang Febi, memang ini cukup berat karena Kota Palu sendiri sejak 2018 itu kita sebut APBD kami itu cukup terkuras dalam rangka melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi termasuk pelayanan terhadap warga terdampak. Walaupun memang tidak semua, tapi saya kira ini juga kita ketahui bersama bahwa APBD Kota Palu juga cukup terbatas. Kita bersyukur karena ada 11 kementerian lembaga yang kemudian turun secara bersama-sama melakukan pembenahan di Kota Palu, termasuk bantuan-bantuan sosial, baik itu bagi warga masyarakat terdampak, termasuk yang keluarganya meninggal dunia. Saya kira sekaitan tentang dirilisnya vaksin oleh pemerintah pusat ini, kami sangat menyambut baik, Bang Febi. Saya kira tidak ada lagi solusi yang kemudian menjadi pilihan kita kecuali vaksin ini sendiri. Hal yang paling utama, Bang Febi, yang dapat kita rasakan efektivitas tingkat kepercayaan publik terhadap vaksin ini di saat Pak Jokowi melaksanakan vaksin sebagai orang pertama di Indonesia. Awalnya memang kami juga cukup terkendala untuk bagaimana kemudian memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar percaya dan juga membangun kepercayaan diri untuk dapat divaksin. Nah, sebenarnya tren 1 bulan terakhir ini, Bang Febi, kita masih bergelut dengan bagaimana kemudian mensosialisasi kepada masyarakat agar supaya ke depan ini bisa mengikuti apa yang sudah diprogram oleh pemerintah untuk dapat divaksin. Termasuk persoalan pembiayaan, Bang Febi. Kemarin itu sebelum diputuskan gratis itu kan kami masih sempat cukup berjibaku lah dengan para tokoh, termasuk para tokoh masyarakat, bahwa kenapa kemudian vaksin ini yang kemudian menjadi solusi tapi harus dibebankan lagi kepada masyarakat. Nah, inilah kemudian kami sosialisasi kepada masyarakat bahwa pada prinsipnya vaksin ini dengan stok yang ada, dengan kuota yang ada ini semuanya gratis. Walaupun kami mendengar penyampaian dari pemerintah pusat bahwa
di bulan tertentu nanti akan ada lagi klasifikasi-klasifikasi baru, baik dari aspek harga, atau ini gratis atau tidak, atau kepada siapa ini gratis, kepada siapa yang berbayar. Nah, ini juga kami masih menunggu aturan-aturan selanjutnya. Tapi saya kira karena tadi saya lihat di sini ada Bapak Wali Kota terpilih yang juga turut hadir, saya kira insya Allah ini akan dilanjutkan oleh beliau, Bang Feby. Siap. Ya, demikian Bang Feby, siap. Terima kasih Bapak Sigit Purnomo Said, yang akrab dipanggil Pak Pasya. 5 tahun memimpin Kota Palu, sukses Bang. Sehat. Amin, amin. Insya Allah, amin, amin Bang Feby, doanya. Oh ya, selamat tribunpalu.com ya Bang Feby. Ya, terima kasih banyak. Menjadi pencerah ke depan ya. Siap. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita menuju ke Ketua Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Bapak Pendeta Jetroson Runsi, Master of Theologia. Pak Pendeta, sebagai pemimpin umat, kami tentu kepingin mendapatkan tanggapan dari Bapak terkait dengan upaya kita untuk memvaksin atau mengimunisasi masyarakat. Dipersilakan kepada Bapak Pendeta Jetroson Rensi. Baik, terima kasih Pak Moderator. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Shalom bagi kita semua. Pertama-tama saya berterima kasih diberikan penghargaan untuk bersama-sama terlibat dalam launching tribunpalu.com dan juga webinar ini. Dan apresiasi saya inilah menunjukkan kelasnya Tribun dalam launchingnya langsung webinar dengan orang-orang hebat. Bapak Menteri, Bapak Gubernur itu luar biasa. Ini menunjukkan kelas daripada Tribun dan seluruh Tribun di Indonesia. Saya lihat partisipan ini bergabung semuanya menjadi satu kekuatan. Terima kasih, selamat untuk webinar yang sangat-sangat luar biasa memberkati kita semua, memberikan informasi-informasi yang penting sehubungan dengan vaksinasi COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi. Tanggapan saya, Pak Feby, sebagai moderator, yang pertama, saya melihat beberapa kata kunci dari Pak Menteri tadi, yaitu bahwa pemulihan ekonomi tergantung kepada penanganan COVID-19. Ini kata kunci. Kita harus ingat, kalau penanganan COVID ini bisa kita hadapi dengan baik, maka ekonomi pun akan berjalan dengan bersamaan, akan pulih. Yang kedua, dari Badan POM, kita diberikan peringatan bahwa POM itu diberikan independensi, suatu keyakinan bagi kita bahwa Badan POM adalah badan yang diberikan kepercayaan negara sehingga betul-betul vaksin ini aman, bermutu, dan juga bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Yang ketiga, dari dokter tadi, dari Fakultas Kedokteran UNTAD, kita belajar lagi bahwa tidak boleh lengah karena gejala COVID ini bisa menjadi 1000 gejala. Jadi betul-betul kita harus waspada. Nah, akhirnya saya mengambil kesimpulan, Pak Feby, bahwa kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa ini, bangsa Indonesia yang besar ini, kita harus sungguh-sungguh mendukung pemerintah di dalam penanganan COVID ini dan juga pemulihan ekonomi. Kita yang pertama, Pak Feby, dan semua kita harus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita sehingga COVID ini berakhir dan ekonomi kita pulih. Yang kedua, kita harus percaya kepada pemerintah. Karena pemerintah itu adalah wakil-wakil Tuhan di bumi ini. Jadi tadi ada pernyataan tidak mungkin pemerintah mencelakakan rakyatnya, pasti berikan yang terbaik. Jadi kita harus percaya kepada pemerintah, kita beri dukungan, kita berikan support kepada pemerintah kita, bantuan apapun untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Kita harus optimis, tidak boleh pesimis, dan kita jangan menebarkan teror atau berita-berita hoaks yang melemahkan satu dengan lain. Tetapi kita harus selalu memberi semangat, kita memiliki pengharapan bahwa badai ini pasti
akan berlalu. Karena itu kita mendukung program vaksinasi COVID-19 dan bersatu kita keluar dari kesulitan ini. Indonesia bangkit, Indonesia sehat, dan tribunpalu.com menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Amin, amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Jetrosan Rense atas doanya kepada Tribun Palu dan kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, harusnya ini sesi tanya jawab. Tetapi karena saya sudah diingatkan oleh panitia bahwa waktu kita agak melompat, maka sesi tanya jawab nanti kita lakukan, tadi kita tiadakan karena jadi mohon maaf yang mau bertanya. Nah, sebelum acara ini saya kembalikan, saksikan video berikut ini. Jalani hari dengan 3 wajib iman, wajib aman, Bentar, saya belum pamit. Mau pamit dulu, Mbak. olahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah pamit, berdoa tiada henti. Wajib iman aman timbul. Jarakmu, tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun. Badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun. Badan sehat bangsa kuat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tibalah kita di penghujung acara ini. Saya Feby Mahendra Putra sebagai moderator, tentu banyak kekurangan di dalam membawakan acara ini. Tiada gading yang tidak retak. Oleh karena itu, atas nama Gajah dan keluarganya, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya manakala tidak bisa memuaskan Bapak Ibu sekalian, dan terutama karena tidak ada tanya jawab. Ya, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bulan depan Bapak Ibu saya undang lagi. Kenapa? Karena bulan depan 18 Februari kita akan melonsing portal ke-51 Tribun, namanya tribunnews.sultra.com. Mohon doanya. Saya Feby Mahendra pamit. Saya serahkan kembali Pak Glory Oyong. Salam sehat dan tetap semangat. Dia wajib melawan COVID-19. Ingat, iman, aman dan imun. Perbanyak doa, jangan lupakan ibadah. Wajib pakai masker, wajib jaga jarak. Hindari kerumunan, wajib cuci tangan. Yuk olahraga, istirahat yang cukup. Gembira, hatiku senang. Tidak panik, makan makanan yang bernutrisi. Iman, aman dan imun. Iman, aman dan imun. Hindari kerumunan, jaga keluargamu. Dan dia wajib melawan COVID-19. Ingat, iman, aman dan imun. Perbanyak doa, jangan lupakan ibadah. Wajib pakai masker, wajib jaga jarak. Hindari kerumunan, wajib cuci tangan. Yuk olahraga, istirahat yang cukup. Gembira, hatiku senang. Tidak panik,
yang bernutrisi.